Reinkarnasi Kaisar Iblis Abadi. Bab 191. Yi Demiao, sepertinya aku tidak dendam padamu. Kau bersusah payah berurusan denganku, apa kau tidak takut kehilangan istri dan pasukanmu? Tanya Xiao Chen acuh tak acuh. Yi Demiao mendengus dingin dan berkata, karena kamu begitu yakin tentang ini, mengapa tidak mencoba menebak? Xiao Chen berpikir sejenak dan berkata, apa hubunganmu dengan Luo Qing? Dia setengah muridku. Yi Demiao mencibir, kau tidak bodoh. Tahukah kau mengapa kau mati di sini hari ini? Ternyata Luo Qing adalah murid Hujian Villa. Sepertinya tak seorang pun di dunia persilatan tahu rahasia ini. Kalian menyembunyikannya dengan sangat baik. Tanya Xiao Chen dengan tenang. Xiao Chen. Pada saat ini, disertai suara gemuruh yang dahsyat, sesosok tubuh yang momentumnya tidak lebih lemah dari Yi Demao terbang dari gunung belakang. Pria ini seusia dengan Yi Demiao, dan kultivasinya telah mencapai alam bela diri sejati setengah langkah. Ia menatap Xiao Chen dengan mata dingin, penuh kebencian. Aku pikir itu kamu. Xiao Chen menatap orang yang datang, dengan seringai di wajahnya. Tidak heran dia merasakan kehadiran seseorang yang familiar tengah mengawasinya sebelumnya. Orang ini tidak lain adalah guru misterius yang bersembunyi dalam kegelapan di keluarga Liang di Jiangbei, dan juga guru Luo Qing, Zhuo Qianxing. Zhuo Qianxing memiliki identitas mengejutkan lainnya, yaitu pemimpin cabang Tiongkok Aliansi Darah. Satu-satunya hal yang tidak diharapkan Xiao Chen adalah bahwa Zhuo Qianxing juga berhubungan dengan Villa Hujian. Sudah terlambat sekarang untuk kau sadari. Aku akan membuatmu membayar nyawa Kinger. Zhuo Qianxing menggertakkan giginya, amarahnya berkobar di dalam hatinya. Luo Qing adalah muridnya, dan juga putranya sendiri yang ia anggap sebagai putranya sendiri. Setelah bertahun-tahun berkultivasi dengan tekun, ia mati di tangan Xiao Chen dengan satu gerakan ceroboh. Bagaimana mungkin ia bisa menerima ini? Bagaimana mungkin ia tidak marah? Hujian Villa adalah tempat bergengsi dan berwibawa, tapi malah menjadi anjing buronan dan pengkhianat negara asing. Xiao Chen tertawa mengejek. Mendengar ini, Yi Demiao berkata dengan tenang, Zhuo Qianxing adalah kakak laki-lakiku. Dia diusir dari Villa Hujian oleh ayahku. Apapun yang dia lakukan di luar tidak ada hubungannya dengan Villa Hujian. Tapi Luo Qing berlatih bela diri di Villa Hujian saat masih muda, jadi dia dianggap murid Villa Hujian. Aku membunuhmu hari ini hanya untuk membalas dendam. Kau benar-benar bisa menyangkalnya sepenuhnya, apa kau tidak takut ditertawakan? Xiao Chen mencibir. Kita harus membalas dendam, dan tentu saja kita harus menjaga reputasi Villa Hujian. Yi Demiao berkata, jika aku membunuhmu, mungkin seseorang akan bergosip tentangmu, jadi aku memilih untuk menutup gunung ini. Setelah beberapa tahun, orang-orang akan melupakanmu, dan Villa Hujian akan kembali ke dunia tanpa dampak apapun. Itu rencana yang bagus, tapi apakah kau yakin aku akan mati hari ini, bukannya menghancurkan Villa Hujian? Kata-kata yang tenang itu menunjukkan keyakinan yang luar biasa. Begitu tenang, begitu kalem. Mendengar ini, ekspresi Yi Demiao dan Zhuo Qianxing menjadi gelap pada saat yang sama. Pada saat ini, Zhao Jie, sang jenius tak tertandingi dari Hujian Villa, datang berjalan di atas angin, memegang pedang ajaib, dan mendarat di luar arena seni bela diri. Xiao Chen, apakah menurutmu hanya karena kau mengalahkan Shen Yixian, yang baru saja mencapai alam penyatuan manusia dan pedang, kau memenuhi syarat untuk mengamuk di Villa Hujian kami? Zhao Jie berdiri di luar formasi pedang dan menatap Xiao Chen sambil mencibir. 8 pedang ini adalah pedang-pedang suci tak tertandingi yang telah dijaga oleh Villa Hujianku selama 100 tahun. Masing-masing pedang ini beberapa tingkat lebih kuat daripada pedang di tangan Shen Yixian. 8 pedang beradu, membentuk formasi pedang yang tak terkalahkan. Tak seorang pun di bawah Grandmaster alam bela diri sejati dapat mematahkannya. Zhao Jie penuh percaya diri. Dia menyaksikan pertarungan antara Xiao Chen dan Shen Yixian, dan itu memang sangat dahsyat. Tapi sekarang Xiao Chen berada dalam situasi di mana ia pasti akan mati. Apa yang perlu ditakutkan dari orang yang sekarat? Xiao Chen melirik Zhao Jie dengan acuh tak acuh, lalu melirik 8 formasi pedang di sekitarnya. Tiba-tiba, dia dengan santai mengirimkan semburan energi. Peng! Energi itu mengenai formasi pedang, tetapi segera dipantulkan kembali oleh tirai cahaya formasi pedang dan tidak dapat menembusnya. Haha! Melihat ini, Zhao Jie tertawa percaya diri dan berkata, sebelumnya, aku sengaja membuatmu bertarung dengan Shen Yixian, hanya untuk menguji kekuatanmu dan menguras energimu. Sekarang, aku bisa mengurusmu tanpa perlu guru atau paman guru melakukan apapun. Tetapi pada saat ini, Xiao Chen dalam formasi pedang tiba-tiba mengangkat tangannya tinggi-tinggi, dan kilatan petir penghancur yang mengerikan mengembun dalam sekejap. Pembunuhan Kekaisaran. Yi Demiao dan Zhuo Qianxing mengangkat alis mereka dan berteriak pada saat yang sama, Zhao Jie, lari. Namun, sudah terlambat. Pengadilan Kekaisaran. Gerakan ilahi yang melampaui belenggu muncul di dunia untuk pertama kalinya. Ledakan.
Tirai cahaya formasi 8 pedang langsung hancur. Di luar formasi pedang, senyum Zhao Jie perlahan mengeras dan mengeras. Jantungnya langsung tertusuk petir, meninggalkan lubang besar. Bagaimana mungkin? Zhao Jie begitu terkejut hingga dia kehabisan napas dan langsung jatuh ke tanah. Tertawamu sangat menyebalkan. Berbicara dengan lembut, Xiao Chen melangkah keluar dari formasi 8 pedang dan melangkahi tubuh Zhao Jie. Namun tak lama kemudian, dia berhenti lagi, berbalik dan melambai ke arah 8 pedang ajaib itu. Pedang-pedang ini kualitasnya bagus. Aku menerimanya. 8 pedang itu aslinya memiliki roh dan tidak dapat diambil dengan mudah. Namun, gerakan pembunuhan kekaisaran barusan secara langsung membubarkan roh 8 pedang. Pada saat ini, 8 pedang seperti senjata biasa dan dengan mudah diambil oleh Xiao Chen. Zhao Jie, 8 pedang. Yi Demiao dan Zhuo Qianxing terkejut dan marah. Mereka tadinya yakin akan kemenangan, tetapi saat ini mereka tidak dapat menahan keraguan di hati mereka. Bagaimana mungkin Xiao Chen begitu kuat? Bagaimana mungkin dia bisa menghancurkan formasi pedang yang dibentuk oleh 8 pedang tak tertandingi? Dia jelas-jelas hanya seorang anak muda berusia di bawah 20 tahun. 8 pedang telah diabadikan di villa penjaga pedang selama ratusan tahun dan semuanya bersifat spiritual. Bahkan monster peringkat pertama dalam daftar Feng Yun pun tidak berani mengatakan bahwa ia dapat menghancurkan formasi 8 pedang. Namun Xiao Chen menghancurkannya. Formasi pedang itu tidak bisa menjebakku sampai mati. Apa kau sudah memikirkan akibatnya? Xiao Chen menatap mereka berdua dengan acuh tak acuh. Aku tidak percaya kau benar-benar sekuat itu. Zhuo Qianxing dipenuhi amarah dingin, dan tiba-tiba melambaikan lengan bajunya, mengumpulkan energi sejatinya. Pada saat yang sama, kebenaran seni bela diri samar-samar terpancar darinya. Alam bela diri sejati setengah langkah juga telah mencapai ambang batas makna sejati seni bela diri. Meskipun sangat lemah, itu berarti ia tidak lagi setingkat dengan alam Yuan sejati. Pusaran batas 0. Dengan teriakan keras, Zhuo Qianxing benar-benar menggunakan jurus unik Luo Qing. Namun, jelas bahwa kultivasi Zhuo Qianxing jauh lebih tinggi daripada Luo Qing, dan ia juga diberkahi dengan makna sejati seni bela diri. Pusaran batas 0-nya jauh melampaui jangkauan Luo Qing. Saudaraku, aku akan membantumu. Tentu saja Yi Demiao tidak bisa hanya berdiri dan menonton. Tingkat kultivasinya juga berada pada setengah langkah alam bela diri sejati, dan dia juga telah memahami sebagian makna sebenarnya dari seni bela diri. Jalan terbaik untuk kembali ke asal. Yi Demiao memadatkan seluruh energi aslinya ke dalam bola energi putih. Meskipun ukurannya kecil, ia dipenuhi dengan kekuatan penghancur yang dahsyat. Mati. Kedua tuan itu bergabung untuk menggunakan keterampilan khusus mereka dan menyerang Xiao Chen pada saat yang sama. Untuk sesaat, langit dan bumi terkejut. Namun Xiao Chen berdiri diam, menghadapi gerakan mematikan kedua pria kuat itu tanpa rasa takut. Ya, hanya sarkasme. Itu terjadi dalam sekejap mata. Tepat saat kedua jurus mematikan itu hendak mengenai Xiao Chen, sebuah lubang hitam raksasa muncul di hadapan Xiao Chen, menelan langit dan bumi, melahap jurus mematikan kedua pria itu. Tuhan tidak adil. Seketika, Xiao Chen mengangkat tangannya lagi. Gerakan mematikan itu kembali dan menghantam kedua pria itu. Peng! Dua master alam bela diri sejati setengah langkah yang kuat tidak dapat bertarung dan terbang kembali. Bab 192. Hutan Villa, Martial Arts Square. Kedua orang yang terluka dan terjatuh ke tanah itu mendongak ke arah sosok kurus pemuda yang berdiri di peron. Mereka tak kuasa menahan gemetar dan rasa takut di hati mereka. Bagaimana ini bisa terjadi? Mereka berdua, yang sudah memahami sebagian arti sebenarnya dari seni bela diri dan berada di alam bela diri sejati setengah langkah, menggabungkan kekuatan untuk melancarkan serangan terkuat mereka, tetapi serangan itu dengan mudah dipantulkan kembali oleh lawan. Kalau mau menjebakku, pertimbangkan juga kemampuanmu sendiri. Bagaimana kalian berdua bisa berani menyerangku? Kemeja putih Xiao Chen bersih tanpa noda, dan ia tampak anggun bak seorang dewa. Ia menatap mereka berdua dengan tatapan acuh tak acuh. Kamu, apa tingkat kultivasimu? Apakah kamu sudah? Aku begitu lelah hingga aku tak dapat menahan perasaan Xiao Chen. Saat itu di keluarga Liang di Jiangbei, dia tidak bisa melihat kekuatan Xiao Chen dan tidak berani bertindak gegabah, jadi dia menyuruh seseorang membawa Luo Qing yang terluka pergi. Namun, ia juga berpikir bahwa sekuat apapun Xiao Chen, ia pasti punya batasnya. Jika ia menggunakan kekuatan Sword Guarding Villa, itu sudah cukup untuk membunuh Xiao Chen. Namun, ini sepenuhnya salah. Bahkan menghadapi pengepungan Villa Hujian, kekuatan Xiao Chen masih tak terduga, seolah-olah dia telah jauh melampaui mereka dan memasuki dimensi lain. Alam bela diri sejati. Alam seni bela diri sejati adalah tempat di mana seseorang memahami sepenuhnya makna seni bela diri yang sebenarnya. Mustahil. Grandmaster alam bela diri sejati sangat langka. Hanya ada 6 di dunia ini.
Bagaimana mungkin kau bisa memasuki alam itu? Zhuo Qianxing tidak bisa menerimanya. Alam Yuan sejati anak muda itu cukup untuk bersaing dengan para jenius dalam daftar. Apa konsep seorang pemuda mencapai alam Zhenwu? Melihat seluruh dunia seni bela diri Tiongkok, tidak ada yang lain kecuali legenda terlarang Yu Xiaomen 70 tahun yang lalu. Tetapi Xiao Chen tampaknya telah melakukannya, persis seperti legenda terlarang. Menjadi istri hanya membuktikan kegagalan dan kelemahanmu. Xiao Chen melirik Zhuo Qianxing dengan tenang dan berkata, kamu dan muridmu Luo Qing memiliki karakter yang sama. Mungkin itu sebabnya kamu sangat menghargainya. Aku tidak butuh kau menceramahiku. Teriak Zhuo Qianxing dingin. Berkhotbah. Aku tidak tertarik. Xiao Chen menggelengkan kepalanya dan berkata, aku hanya berpikir, karena kalian sudah menutup gunung, kalau aku menghancurkan Villa Hujian, apakah orang-orang di luar juga akan tahu? Ekspresi Zhuo Qianxing berubah dingin saat mendengar ini. Villa Hujian yang hancur. Kamu terlalu sombong. Yi Demiao menenangkan darahnya yang mengalir deras dan berdiri, menatap Xiao Chen dengan dingin dan berkata, kuakui kau sangat kuat, luar biasa kuatnya. Tapi aku tak mampu menghancurkan Villa Hujianku. Benarkah? Tanya Xiao Chen dengan tenang, setelah terluka parah, apalagi yang bisa kau lakukan? Aku tidak bisa berbuat apa-apa, tapi aku bukan satu-satunya yang menjaga Villa Pedang. Mata Yi Demiao dingin dan dia berteriak, semua murid, dengarkan perintahku dan bentuk formasi. Di sekitar lapangan bela diri, para murid yang terlatih menggunakan pedang dan berjaga-jaga mampu mengepung Xiao Chen dengan serangan penjepit. Di halaman dalam villa penjaga pedang, tak terhitung banyaknya murid pengguna pedang, tetua pengguna pedang, dan penjaga pengguna pedang berbondong-bondong masuk. Membunuh. Ratusan ribu orang bergerak serentak, momentum mereka mengguncang gunung-gunung dan sungai-sungai serta menelan matahari dan bulan. Oh, taktik gelombang manusia. Xiao Chen mencibir, penuh penghinaan. Formasi 36 pedang surgawi. Seorang tetua di alam Zhenyuan memegang pedang di depan, dan 36 murid mengikuti di belakang, membentuk formasi pedang yang kuat. Memanggil. Energi pedang yang besar terkondensasi, membawa kekuatan yang luar biasa, dan menyerbu ke arah Xiao Chen. Hanya 36 orang, apakah menurutmu aku lebih rendah darimu? Sambil menyeringai sinis, Xiao Chen mengangkat tangannya dan melambai. Ledakan. Energi pedang besar itu pecah dengan suara. Penatua yang memegang pedang dan 36 murid menderita serangan balik dari pasukan yang tersisa, dan formasi mereka langsung hancur, dengan orang-orang dan kuda jatuh ke tanah. Sangat kuat. Semua orang di Villa Hujian gemetar karena terkejut, tidak dapat membayangkan bahwa musuh yang mereka hadapi hanyalah seorang remaja. Formasi pedang biasa tak berguna melawannya. Gunakan jurus pamungkasmu untuk mengalahkannya. Yi Demiao dan Zhuo Qianxing menarik napas pendek, menahan luka-luka mereka, bergegas maju, dan memimpin para murid Villa Hujian. Penjara 10.000 pedang. Keduanya berteriak bersamaan, suara mereka sekeras lonceng. Mendengar hal ini, semua orang di Hujian Villa tampak bersemangat, dan ekspresi mereka dipenuhi kegembiraan. Pada saat yang sama, semua orang melemparkan pedang di tangan mereka tinggi-tinggi, dan didorong oleh keterampilan unik dari Villa penjaga pedang, mereka mencapai langit. Penjara 10.000 pedang. Ratusan ribu orang berbicara serempak, dan suara mengerikan itu mengguncang langit dan bergema ribuan mil jauhnya. Suatu pemandangan yang dahsyat dan mengerikan tiba-tiba muncul. Bagus. Xiao Chen memperhatikan gerakan yang dilakukan bersama-sama oleh semua orang di Villa penjaga pedang, dan nadanya cukup mengapresiasi. Meskipun jumlah orang di Hujian Villa kurang dari 10.000, dan jumlah pedang kurang dari 10.000, momentum ini patut mendapat perhatiannya. Xiao Chen, jurus ini adalah perwujudan keyakinan Villa Hujian kita. Jurus ini pernah mengusir seorang guru besar dari alam Zhenwu. Jika kau mampu, halangilah. Yi Demiao berbicara dengan nada dingin, dan dia dan Zhuo Qianxing bersama-sama memimpin formasi pedang. Membunuh. Dalam sekejap, ribuan sinar dewa berkumpul di langit dan jatuh seperti hujan bintang, menuju langsung ke arah Xiao Chen. Itu gerakan yang menarik, tapi pedang manusia biasa hanya akan tunduk padaku, bagaimana mungkin ia bisa menyakitiku? Namun, ketika mendengar cibiran Xiao Chen yang tak terjelaskan, ia tak menghindar atau menghindar. Ia melangkah maju di tengah tatapan bingung orang-orang di Villa Hujian. Di langit, ribuan pedang bergelantungan, dengan kekuatan dahsyat yang tak terhentikan. Namun, karena alasan yang tidak diketahui, ketika 10.000 pedang jatuh dalam jarak 3 meter dari Xiao Chen, pedang itu tampak terpengaruh oleh sesuatu dan bergetar tanpa alasan. Tusuk gigi. Suara pedang yang tak terhitung jumlahnya terdengar, dan ribuan pedang secara misterius mengubah lintasannya, mendarat di kedua sisi Xiao Chen, dan dimasukkan ke tanah secara teratur, membentuk antrian. Saat Xiao Chen terus melangkah maju, pedang-pedang terus berjatuhan dan berjajar di kedua sisi, seolah-olah menyerah pada Xiao Chen. Bagaimana? Ini mungkin. Saya begitu lelah hingga saya tidak dapat menahan perasaan sedih.
Semua murid dan tetua di Villa Hujian ketakutan. 10.000 pedang menyerah. Xiao Chen benar-benar membuat Wan Jian menyerah. Maaf, aku harus bilang kalau di dunia kendo, kalian cuma ngoceh. Tak ada seorang pun di dunia ini yang bisa melukaiku dengan pedang. Dalam keadaan linglung, Xiao Chen telah tiba di depan Yi Demiao dan Zhuo Qianxing, hanya berjarak 3 kaki. Apa? Apa kau masih ingin berjuang? Tanya Xiao Chen acuh tak acuh. Anda. Yi Demiao dan Zhuo Qianxing tiba-tiba tersadar, dan pikiran pertama dalam benak mereka adalah melarikan diri. Xiao Chen adalah seseorang yang tidak bisa mereka lawan sama sekali. Aku bosan bermain terlalu lama, saatnya kembali bekerja. Kalau kalian... Xiao Chen melihat niat kedua orang itu dan mencibir. Kemudian, dia mengangkat tangannya dan mengayunkan 2 energi pedang, menebas ke arah 2 pria itu. Berhenti. Pada saat ini, di dalam Villa Hujian, teriakan mengerikan seperti guntur terdengar, mencoba menghentikan Xiao Chen. Namun, sudah terlambat. Yi Demiao dan Zhuo Qianxing sama-sama terluka sebelumnya, dan mereka hampir menghabiskan seluruh tenaga fisik mereka dengan menggunakan penjara surgawi 10.000 pedang. Mereka tidak punya cara untuk menghindari energi pedang Xiao Chen. Tertawa. Keduanya terpotong menjadi 2 dalam sekejap dan mati di tempat. Demiao, Qianxing. Di atas aula utama Villa Hujian, seorang tokoh tua menyaksikan kejadian tragis itu dan meneteskan air mata kesedihan dan penyesalan. Bab 193. Pemilik lama. Para murid dan tetua Villa Hujian yang hampir putus asa, merasa seperti melihat fajar ketika melihat sosok lelaki tua itu. Yi Jiqiong, pemilik lama Villa Hujian, adalah salah satu dari 6 master besar alam bela diri sejati di dunia. Bagi semua orang di Hujian Villa, Yi Jiqiong seperti sebuah kepercayaan. Selama dia ada di sana, Villa Hujian akan menjadi tak terkalahkan dan tidak akan takut pada musuh manapun. Tolong minta pemilik lama untuk mengambil tindakan dan membunuh pencuri ini. Beberapa tetua berlutut dan memohon belas kasihan, menangisi kematian Yi Demiao dan kelangsungan hidup Villa Hujian. Namun tiba-tiba datanglah energi pedang yang menukik, menusuk dadanya dan membunuhnya. Para tetua dan murid yang awalnya bersiap untuk mengikuti dan meminta perintah tiba-tiba gemetar. Ketakutan naluriah mereka membuat mereka tidak berani bergerak sembarangan, karena takut dijadikan kambing hitam oleh Xiao Chen. Tuan, tolong jangan pergi terlalu jauh. Yi Jiqiong meraung marah di atas aula. Xiao Chen membunuh putra dan murid kesayangannya, dan sekarang dia membunuh para tetua villa penjaga pedang di depannya. Apakah dia benar-benar mengabaikan keberadaannya sepenuhnya? Pria dewasa yang menangis itu terlalu berisik. Kata Xiao Chen dengan tenang, jika kau kalah dalam pertempuran, kau harus siap untuk kalah. Nyawa pecundang adalah milik pemenang. Mereka telah dikalahkan, tapi aku belum. Kata Yi Jiqiong dengan marah, aku bisa merebut kembali nyawa mereka darimu. Kau, Xiao Chen mencibir dan menggelengkan kepalanya, kau sudah tua, kenapa kau tidak menikmati masa tuamu saja? Kenapa kau harus mempersulit dirimu sendiri? Kau membunuh 2 kerabat terdekatku. Bagaimana aku bisa menikmati masa tuaku dengan tenang? Benar. Kata Xiao Chen, tapi dengan tingkat kultivasimu, seharusnya kau sudah tahu apa yang terjadi di sini sejak lama, tapi kau malah membiarkan mereka merencanakan pembunuhanku. Sekarang setelah aku membunuh mereka, apa hakmu untuk berkomentar? Mendengar ini, Yi Jiqiong terdiam sejenak. Memang benar, seperti yang dikatakan Xiao Chen, dia tahu dari awal bahwa Yi Demiao dan Zhuo Qianxing tengah berencana untuk mengepung dan membunuh Xiao Chen. Namun dia tidak campur tangan, yang sama saja dengan sikap tunduk. Lagi pula, setiap orang mempunyai keinginan yang egois, dan dia memilih untuk berdiri di sisi putranya dan murid yang dikasihinya. Yang tidak ia duga adalah kemampuan Xiao Chen ternyata jauh melampaui ekspektasinya. Bahkan jika semua orang di Hujian Villa mengerahkan seluruh kekuatan mereka, mereka tetap tidak akan mampu menandinginya. Aduh, sekarang sudah begini, tidak ada gunanya bicara lagi. Yi Jiqiong menghela napas, dan tampaknya sudah kembali tenang. Ia menatap Xiao Chen dengan mata tajam dan berkata, pertempuran terakhir ini tidak ada hubungannya dengan benar atau salah. Pemenangnya adalah raja, dan yang kalah adalah musuh. Karena kamu sudah punya kesadaran seperti ini, ayo kita berjuang. Gunakan seluruh latihanmu, agar kamu tidak menyesal. Kemeja putih Xiao Chen berkibar tertiup angin, dan dia tetap tenang bahkan saat menghadapi salah satu dari 6 master teratas dunia. Yi Jiqiong tidak mengatakan sepatah kata pun. Ketika putra dan murid kesayangannya meninggal, dia tidak punya apapun untuk dipikirkan selama sisa hidupnya. Jika aku menang, aku bisa membalaskan dendam mereka berdua. Kalah, Villa Hujian hancur. Ini adalah pertarungan yang tidak bisa dibatalkan, dan dia pasti akan mengerahkan segenap kemampuannya. 8 pedang kembali. Yi Jiqiong mengangkat tangannya dan mengumpulkan semua angin dan awan. 8 cahaya magis berubah menjadi 8 pedang dewa yang tak tertandingi, mengelilingi tubuhnya. Tiba-tiba,
8 pedang ajaib yang dikumpulkan Xiao Chen tampaknya merasakan sesuatu dan mencoba melepaskan diri, tetapi ditekan oleh Xiao Chen. 8 pedang ini. Apakah mereka roh dari 8 pedang itu? Xiao Chen merenung. Benar sekali. Kata Yi Jiqiong dingin, 8 pedang yang kau ambil adalah 8 pedang yang dijaga oleh Villa Hujianku selama beberapa generasi. Semuanya memiliki roh. Sekalipun kau mengambil paksa 8 pedang itu, kau takkan bisa mengendalikan 8 roh itu. Aku mengerti. Xiao Chen menatap 8 roh pedang dan berkata perlahan, apakah kau berencana bertaruh denganku? Yi Jiqiong secara langsung menghabiskan seluruh kultivasinya dan mengumpulkan roh dari 8 pedang, dan jelas bahwa dia hanya berencana untuk menggunakan satu gerakan. Aku sudah merasakan kekuatanmu. Aku tidak yakin bisa mengalahkanmu. Bagimu dan aku, satu gerakan saja sudah cukup untuk menentukan hasil. Nada bicara Yi Jiqiong dingin dan dia siap bertarung sampai mati. Benar sekali, satu gerakan saja sudah cukup, maka akan jadi seperti yang kau inginkan. Xiao Chen tidak ingin membuang waktu lagi dan memutuskan untuk mengikuti keinginan Yi Jiqiong. Pandangannya beralih dan tertuju pada pedang-pedang yang berserakan milik murid-murid Villa Penjaga Pedang, dan tiba-tiba pikirannya tergerak. Murid-muridmu dari Villa Hujian baru saja melakukan aksi yang luar biasa untukku, tapi belum sempurna. Bagaimana kalau aku menggunakan trik ini untuk membalas budimu? Begitu dia selesai berbicara, Xiao Chen mulai berlatih teknik transformasi kekaisaran, memancarkan niat pedang yang menakjubkan dan tak tertandingi. Dengung-dengung-dengung. Di luar tubuhnya, pedang-pedang yang berserakan tampak terpengaruh dan mulai bergetar terus-menerus. Nyaring. Diiringi teriakan panjang dan tajam, ribuan pedang terangkat dari tanah, terbang ke langit, dan mengembun menjadi pusaran aliran pedang yang mengerikan. Untuk sesaat, dunia diselimuti energi pedang, dan kekuatan dahsyat 10.000 pedang mengguncang langit dan bumi serta membuat hantu dan dewa menangis. Gerakan ini, mungkinkah? Para murid Hujian Villa di tempat kejadian semuanya terkejut dan ngeri. Penjara 10.000 pedang. Berteriaklah dengan keras. Xiao Chen menggunakan teknik transformasi kekaisaran untuk mengembangkan gerakannya ke tingkat tertinggi. Dalam sekejap, ujung tajam ribuan pedang berjatuhan seperti komet, melesat langsung ke arah Yi Jiqiong. Saat Yi Jiqiong terkejut, dia menggunakan seluruh keterampilan hidupnya untuk melawan ribuan pedang. Gunakan roh masa lalu dan masa kini untuk membelah cahaya malam, dan 8 pedang akan menjadi satu. 8 roh pedang itu terinspirasi oleh keinginan Yi Jiqiong, dan bergabung menjadi satu, mengembun menjadi pedang cahaya besar, tanpa rasa takut menyerbu ke arah 10.000 pedang yang menghancurkan mereka. Ledakan. Satu pedang melawan 10.000 pedang. Konflik yang hebat memicu kekacauan hebat, dan energi pedang menyebar hingga radius 10 mil. Banyak murid Villa Hujian terkena energi pedang dan tewas seketika. Setelah bertahan sejenak, Yi Jiqiong terkejut saat mengetahui bahwa kekuatan 10.000 pedang itu tak tertandingi dan tak terhentikan. Semangat ke-8 pedang itu terus-menerus dikonsumsi, dan tanda-tanda kekalahan terlihat jelas. Itu kehendak Tuhan. Yi Jiqiong mendesak ke langit, mengetahui bahwa ia tidak sebanding dengan Xiao Chen, ia menarik kekuatannya dan membubarkan 8 roh pedang. Tanpa 8 roh pedang yang menghalangi mereka, ribuan pedang menyerbu ke arah Yi Jiqiong. Pada saat kritis, Xiao Chen hanya melambaikan tangannya di udara. 10.000 pedang tampaknya merasakan sesuatu dan semuanya berhenti di udara sebelum jatuh ke tanah secara berserakan. Yi Jiqiong, kau kalah. Xiao Chen menatapnya dengan dingin dan mengumumkan hasilnya dengan kejam. Kamu baru menonton penjara 10.000 pedang sekali, tapi kamu bisa langsung menggunakannya, dan itu bahkan lebih kuat dari kekuatan gabungan semua orang. Yi Jiqiong menatap Xiao Chen dengan wajah pucat, hatinya penuh perasaan campur aduk. Keberadaan macam apa yang ditimbulkan oleh Hujian Villa? Sudah kubilang sebelumnya bahwa pemahamanmu tentang ilmu pedang terlalu dangkal. Xiao Chen menggelengkan kepalanya. Prestasinya dalam ilmu pedang berada di luar pemahaman orang biasa, belum lagi ia memiliki Huangji Huaxian Jue, yang dapat mengembangkan seni bela diri. Oleh karena itu, ia tidak hanya menggunakan penjara 10.000 pedang, tetapi juga menyempurnakannya. Penjara itu sama kuatnya, bahkan lebih kuat dari gabungan kekuatan semua orang di Villa Penjaga Pedang. Mendengar ini, Yi Jiqiong terdiam cukup lama, bak pahlawan di usia senja. Ia menghela napas dan berkata, Tuan Xiao, saya kalah. Saya yakin. Ketika semua orang di Villa Hujian mendengar ini, iman mereka langsung runtuh dan banyak orang menangis. Kalah. Dewa penjaga Villa Hujian dikalahkan. Meskipun hal itu tampak sedikit tidak nyata, mereka juga tahu bahwa bukan kekuatan pemilik lama yang menurun, tetapi musuh yang mereka hadapi terlalu kuat. Di mana Xiao Chen berdiri adalah keputusasaan. Bab 194. Seperti yang kukatakan sebelumnya, karena kita sudah kalah, kita harus siap untuk kalah. Ekspresi Xiao Chen acuh tak acuh, tanpa sedikit pun rasa kasihan. Yi Jiqiong, aku datang kepadamu hari ini hanya untuk menanyakan sesuatu. Maafkan aku.
Yi Jiqiong tampak sedih, tetapi dia sangat kooperatif dengan Xiao Chen. Di mana Huang Fuming? Huang Fuming. Yi Jiqiong sedikit terkejut, menatap Xiao Chen, dan bertanya dengan ragu, mengapa kamu mencarinya? Ini bukan pertanyaan yang harus kamu tanyakan, kamu hanya perlu menjawabnya. Kata Xiao Chen acuh tak acuh. Yi Jiqiong ragu-ragu lagi. Huang Fuming adalah teman baiknya. Jika Xiao Chen membuat masalah bagi Huang Fuming, bukankah dia akan menyakiti teman baiknya? Bahkan jika kekuatan Huang Fuming sedikit lebih tinggi darinya, bagaimana dia bisa melawan Xiao Chen? Memberimu kesempatan untuk menjawab hanya untuk menyelamatkan mukamu. Kalau kau tidak menjawab, aku bisa dengan paksa mengambil ingatanmu. Mau coba? Tanya Xiao Chen dingin. Merampok ingatan secara paksa. Pupil mata Yi Jiqiong sedikit mengecil, lalu dia menghela napas, baiklah, aku bisa memberitahumu, tapi aku harap kamu juga bisa menyetujui satu syaratku. Sebagai seorang prajurit yang kalah, kamu tidak punya hak untuk menuntut apapun. Bagaimana dengan permintaanku? Jika itu permintaan, itu tergantung pada suasana hatiku. Mendengar ini, Yi Jiqiong menatap para murid yang terluka tergeletak di tanah, serta fondasi villa Hujian yang telah dijaga selama 100 tahun, dan mendesah pelan. Tiba-tiba dia mengangkat telapak tangannya ke atas kepalanya, dan benar-benar memotong nyawanya sendiri. Huang Fuming ada di paviliun Longyin di Longcheng, tolong. Biarkan mereka pergi. Yi Jiqiong akhirnya mengungkapkan berita tentang Huang Fuming, dan dia mengorbankan dirinya untuk melindungi murid-murid yang tersisa di Hujian Villa, berharap Xiao Chen tidak akan membunuh mereka semua. Pemilik lama. Semua murid Hujian Villa patah hati dan menangis. Melihat ini, Xiao Chen menggelengkan kepalanya tanpa daya. Sebenarnya, meskipun dia tidak berniat melepaskan Hujian Villa, dia tidak mengatakan akan membunuh mereka semua. Bunuh diri Yi Jiqiong sama sekali tidak perlu. Namun, Yi Jiqiong mengkhianati teman-temannya dan kehilangan sanak saudaranya, jadi dia pasti berpikir tidak ada gunanya hidup, yang menjadi alasan utama bunuh dirinya. Mulai hari ini, Villa Hujian akan ditutup selama 2 tahun. Kalian tidak diizinkan memasuki dunia luar selama 2 tahun ini, atau kalian akan dibunuh tanpa ampun. Teriak Xiao Chen dengan nada yang tidak memungkinkan untuk dibantah. Mendengar ini, para murid dan tetua Villa Hujian saling berpandangan, tetapi tidak banyak melakukan perlawanan. Faktanya, Villa Hujian jarang berinteraksi dengan dunia luar, dan Yi Demo telah memerintahkan agar gunung tersebut ditutup. Selain itu, Villa Hujian sekarang rusak parah dan butuh banyak hal untuk diatasi, jadi mereka bersedia menerima penutupan gunung. Tuan Xiao, formasi perlindungan gunung sudah diaktifkan. Tanpa instruksi kami, tidak ada yang bisa keluar atau masuk. Jangan khawatir. Seorang tetua membungkuk pada Xiao Chen. Meskipun Xiao Chen hampir menghancurkan Villa Hujian sendirian, mereka tidak mampu membalas dendam dan hanya bisa tunduk-tunduk. Baiklah, kalau begitu aku tidak akan mempermalukanmu. Xiao Chen melambaikan tangannya dan berkata, kalian pergi dan urus akibatnya. Ya, sekelompok tetua dan murid mulai membersihkan kekacauan itu. Xiao Chen tidak segera meninggalkan Villa Hujian. Hujian Villa pandai membuat pedang, mungkin mereka punya bahan yang kubutuhkan. Dengan pikirannya, sosoknya terbang ke dalam villa hutan. Setelah mencari beberapa saat dengan indera spiritualnya, Xiao Chen tiba di area terlarang di Villa Hujian, yang juga merupakan tempat di mana pedang ditempa. Sebuah gua. Di dalam gua yang kosong itu, terdapat puluhan ribu pedang yang dipajang dan digantung. Beberapa di antaranya adalah pedang kosong, beberapa pedang biasa, dan beberapa pedang dewa yang terbuat dari bahan khusus. Akan tetapi, karena sudah ada 8 pedang dewa tingkat atas, Xiao Chen tidak meremehkan satu pun di antaranya. Setelah berkeliling sebentar, ia sampai di sebuah lubang api yang besar. Lubang api itu terisi magma yang mendidih. Hanya dengan berdiri di pinggiran, seseorang dapat merasakan panas menyengat yang tidak dapat ditanggung oleh orang biasa. Sepertinya ada banyak hal yang aku butuhkan. Mata Xiao Chen terfokus, seolah-olah dia bisa melihat langsung ke dasar magma. Kemudian, dia melambaikan tangannya dengan ringan, dan beberapa batu panas di bawah lava terbang dan mendarat di depannya. Aku tidak menyangka akan menemukan begitu banyak batu sisik api sekaligus. Xiao Chen sangat puas dengan panen ini. Ia melambaikan tangannya lagi dan mengumpulkan semua batu sisik api. Suhu api magma ini cukup tinggi, mengapa tidak melelehkan 8 pedang terlebih dahulu? Memikirkan hal ini, Xiao Chen mengeluarkan 8 pedang, melemparkannya ke magma, dan memanggil api ungu neter untuk mulai melelehkan 8 pedang tersebut. Kedelapan pedang itu semuanya adalah pedang dewa, tetapi Xiao Chen tidak membutuhkannya. Ia hanya membutuhkan bahan dari kedelapan pedang itu untuk mengubah pedang wisteria dan pedang iblis. Masih banyak orang yang berlama-lama di kaki Villa Hujian. Seharusnya ini jadi pesta ulang tahun yang meriah, tapi aku tidak menyangka akan jadi seperti ini. Ngomong-ngomong, apa sebenarnya dendam antara Xiao Chen dan Villa Hujian? Kenapa Villa Hujian menutup gunung dan menjebak Xiao Chen? Siapa sangka,
dengan kepribadian Xiao Chen yang menyebabkan keributan besar di keluarga Song, membunuh Luo Qing, dan bertindak tanpa memikirkan akibatnya, wajar saja jika dia menyinggung villa penjaga pedang. Memang, aku tidak tahu apakah Xiao Chen bisa keluar hidup-hidup kali ini. Saudaraku, kau terlalu imajinatif. Adegan di Villa Hujian jelas menunjukkan bahwa Xiao Chen harus dibunuh. Aku berani bertaruh Xiao Chen pasti akan mati. Ya, sekuat apapun Xiao Chen, dia hanya bisa bersaing dengan para jenius di peringkat Feng Yun. Bagaimana dia bisa dibandingkan dengan orang-orang kuat dari generasi yang lebih tua? Belum lagi Yi Demiao sudah setengah langkah memasuki alam bela diri sejati, dan ada juga seorang Grandmaster alam bela diri sejati di Villa Penjaga Pedang. Xiao Chen tidak mungkin selamat kali ini. Sayang sekali. Xiao Chen bisa saja mengalahkan Shen Yixian dan seharusnya terkenal di seluruh dunia, tapi dia meninggal di Villa Hujian. Sekarang aku mengerti apa maksudnya bahwa orang jenius mudah dipatahkan. Ayo pergi, ayo pergi. Formasi perlindungan gunung Villa Gunung Hujian telah diaktifkan. Mereka bilang gunung itu akan ditutup setidaknya selama setahun, dan tidak ada yang akan keluar selama tahun ini. Semua orang percaya bahwa Xiao Chen ditakdirkan untuk mati dan mereka semua bubar. Tuan Xiao, cepatlah. Yue Jiu menggelengkan kepalanya dan mendesah, lalu pergi bersama orang banyak. Nona, apakah menurutmu Xiao Chen benar-benar akan mati? Gumam Xiaoling dalam hati, tampak enggan mempercayainya. Dai Qianwu merasakan hal yang sama dan mendesah tanpa alasan. Dia memang naga di antara manusia. Aku khawatir kalaupun aku mengerahkan kekuatanku, aku takkan sebanding dengannya. Tapi sudah kubilang sebelumnya bahwa dia terlalu keras kepala dan terlalu sombong. Ini takdir. Nada bicara Dai Qianwu dipenuhi penyesalan. Ia pernah menasihati Xiao Chen, boleh saja bersikap sombong di depan teman-temannya, tapi jangan terlalu sombong. Namun, Xiao Chen menolak untuk mendengarkan. Ia bahkan berani menyinggung Yi Demiao, seorang master yang sudah setengah langkah memasuki alam bela diri sejati. Ia bahkan tidak memiliki sedikit pun rasa hormat kepada Grandmaster alam bela diri sejati. Siapa yang bisa saya salahkan atas nasib ini? Xiaoling, dia tidak bisa meninggalkan Villa Hujian, ayo pergi. Xiaoling memandang gunung itu terakhir kali dan mengikuti Dai Qianwu pergi. Keesokan harinya, sebuah berita mengejutkan seluruh dunia seni bela diri. Xiao Chen mengalahkan naga di antara manusia Shen Yixian di Villa Hujian, lalu dikepung dan dibunuh oleh Villa Hujian, lalu meninggal di sana. Satu batu dapat menimbulkan 1000 riak. Berita ini menyebar dengan cepat dan dahsyat dalam waktu yang singkat. Bab 195. 2 hari kemudian, Xiao Chen meninggalkan tempat penempaan pedang di Villa Hujian. Sebenarnya, hanya butuh waktu kurang dari 2 hari untuk melelehkan 8 pedang tersebut. Namun, setelah melelehkan 8 pedang tersebut, Xiao Chen menemukan bahwa api ungu neter sangat aktif di dalam magma, dan tampaknya mampu menyerap energi panas di dalamnya dan berevolusi. Setelah berpikir sejenak, dia mengerti. Api purple neter telah disegel selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya, menyebabkan hilangnya kinerja dan membutuhkan kondisi eksternal untuk memperbaikinya. Meskipun api ungu neter memiliki sifat dingin, api tetaplah api, jadi wajar saja jika ia menyerap energi panas. Hanya butuh 2 hari tambahan, bukan masalah besar. Setelah meninggalkan ruang pembuatan pedang dan melihat-lihat Villa Hujian, Xiao Chen mendapati bahwa murid-murid Villa Hujian sedang mengurus pemakaman, jadi dia tidak mengganggu mereka dan langsung meninggalkan Villa Hujian. Meskipun Hujian Villa telah mengaktifkan formasi perlindungan gunung, formasi tingkat ini tidak menjadi masalah baginya. Dia langsung melakukan teknik nafas tersembunyi, dan berjalan keluar dari Villa Hujian dengan angkuh. Xiao Chen juga merupakan anggota grup Mingyue di Provinsi Jiangnan, tetapi dia juga seorang gadis kecil, dan juga anggota klub penggemar Nansing. Fan Nansing sedang duduk di tangga villa dalam keadaan linglung, dengan sedikit kesedihan dalam ekspresinya. Fan Nansing, apa yang kamu lakukan di sini? Xiao Chen tak dapat menahan diri untuk bertanya. Tuan Xiao, Tuan Xiao. Fan Nansing tiba-tiba mendongak dan melihat Xiao Chen, tetapi terkejut seolah-olah dia telah melihat hantu. Kenapa kau terlihat seperti ini saat melihatku? Xiao Chen bertanya-tanya, ada apa denganmu? Yakin bahwa itu benar-benar Xiao Chen, Fan Nansing berlari kecil menghampiri Xiao Chen dan berkata dengan terkejut, Tuan Xiao, Anda masih hidup. Hebat. Apa? Kau pikir aku sudah mati? Xiao Chen terdiam. Bukan seperti yang kukira, tapi kini seluruh dunia seni bela diri mengatakan bahwa kau, Tuan, telah gugur di Hujian Villa. Xiao Chen merenung dalam diam dan segera mengerti apa yang sedang terjadi. Agaknya, mereka yang telah meninggalkan Villa Hujian sebelumnya mengira bahwa mereka ditakdirkan untuk mati, sehingga berita itu pun tersebar. Lupakan saja, biarkan mereka menyebarkannya sesuka mereka. Xiao Chen tidak peduli. Tuan Xiao, bagaimana Anda bisa lolos dari Villa Hujian? Fan Nansing juga sedikit terkejut. Sebenarnya, bukan salah orang lain menyebarkan rumor.
Bahkan ketika mendengar bahwa Hujian Villa telah menutup gunung dan mengepung serta membunuh Xiao Chen, ia berpikir bahwa Xiao Chen ditakdirkan untuk mati. Tanpa diduga, Xiao Chen aman dan sehat. Hanya seorang Hujian Villa yang ingin membunuhku, Fan Nansing. Apa aku begitu hina di matamu? Xiao Chen melirik Fan Nansing dan menggelengkan kepalanya. Ini, Fan Nansing tidak tahu harus berkata apa sebagai tanggapannya untuk sesaat. Dia sama sekali tidak pernah memandang rendah Xiao Chen, dan bahkan memperlakukan Xiao Chen sebagai orang yang paling dihormati. Namun, Hujian Villa memiliki sejarah yang sangat panjang di Tiongkok, dan dikelola oleh seorang Grandmaster bawaan tingkat keempat dari alam Zhenwu. Dia tidak dapat membayangkan bagaimana Xiao Chen bisa melawan Sword Guarding Villa sendirian. Baiklah, kamu tidak perlu melakukan apa-apa di sini, keluarlah dulu. Xiao Chen tidak berniat menjelaskan apapun kepada Fan Nansing. Namun, saat Fan Nansing mendengar berita kematiannya, dia secara khusus berlari ke sini untuk melayat, yang menunjukkan bahwa dia punya hati nurani. Baiklah, aku pergi dulu. Kalau ada yang ingin kau katakan, katakan saja. Fan Nansing dengan hormat meninggalkan villa. Xiao Chen kembali ke halaman dan membuka formasi penyembunyian di sekitar Xiao Yingsui. Ia mendapati Xiao Yingsui masih berlatih dan tidak berniat bangun. Setelah sekian lama bermeditasi, Yingsui pasti telah memperoleh banyak hal. Ini setara dengan transformasi total. Xiao Chen diam-diam menantikannya, bertanya-tanya seberapa besar kekuatan Xiao Yingsui akan meningkat. Tanpa mengganggu Xiao Yingsui lebih jauh, Xiao Chen kembali ke villa dan mulai memurnikan beberapa pil cadangan. 2 hari lagi berlalu. Di halaman, niat pedang yang mengerikan berkecamuk bagaikan ledakan, membuat khawatir area dalam radius 10 mil. Akhirnya bangun. Xiao Chen bergegas keluar rumah dan datang ke halaman. Ketika Xiao Yingsui melihat Xiao Chen, dia segera menahan niat pedangnya dan menampakkan ekspresi gembira. Rasanya seperti bertemu kembali dengan saudara yang sudah lama tidak berjumpa. Sepertinya bahkan saat bermeditasi, dia bisa merasakan bahwa aku telah pergi beberapa lama. Xiao Chen sedikit terkejut. Kemudian, dia mengamati Xiao Yingsui dengan indera spiritualnya dan mendapati bahwa Xiao Yingsui tampaknya benar-benar memahami arti pedang itu, dan dia sangat gembira. Kekuatan tempur Xiao Yingsui saat ini mungkin cukup untuk menyaingi Yi Demiao dan Zhuo Qianxing yang berada di alam bela diri sejati setengah langkah. Bahkan saat menghadapi alam Zhenwu, dia dapat melawan dengan beberapa gerakan. Usahanya tidak sia-sia. Yingsui, bagus sekali. Xiao Chen tersenyum dan menyentuh kepala Xiao Yingsui. Dia baru berusia 14 tahun, dan meskipun dia tidak banyak bicara dan tidak pandai mengungkapkan emosinya, dia benar-benar disenangi. Xiao Yingsui tampak sangat gembira menerima pujian Xiao Chen dan bahkan tersenyum, hal yang langka. Yingsui, kamu baru saja memahami arti pedang dan butuh beberapa pertempuran untuk menguji kemampuanmu. Aku akan membawamu ke kota naga untuk mencoba keberuntunganmu. Sekarang dia mendapat berita tentang Huang Fuming, dia harus pergi ke Longcheng. Wei Zhu. Yue Jiu memanggil para ahlinya dan mengadakan pertemuan diskusi serius. Master Jiu, kurasa kita harus menunda rencana kita untuk saat ini. Dengan kekuatan kita saat ini, pergi ke Longcheng sama saja dengan bunuh diri, saran Zhou Meng, salah satu dari 6 master di bawah Yue Jiu. Tuan Zhou benar. Li Hu tewas di tangan Xiao Chen, dan Xiao Chen tewas di Villa Hujian. Dengan sedikitnya orang seperti kita tidak mungkin menang melawan keluarga Yue. Yang lain juga setuju. Yue Jiu tampak serius, dan setelah beberapa lama dia menghela napas panjang. Dia telah membuat rencana di Weizhou selama bertahun-tahun, terus merekrut para ahli, hanya untuk membalas dendam pada keluarga Yue di Longcheng. Awalnya dia mengira kemunculan Xiao Chen akan menjadi kesempatan baginya, jadi dia mengambil risiko dan mempertaruhkan segalanya pada Xiao Chen. Namun, Xiao Chen tiba-tiba menyinggung villa penjaga pedang dan dikepung dan dibunuh, menyebabkan rencananya gagal. Aduh, sekarang sudah begini, aku hanya bisa membuat rencana lain. Meskipun Yue Jiu sangat putus asa, dia tidak kehilangan akal sehatnya. Tuan Jiu, sepertinya saya belum melihat Tuan Wu akhir-akhir ini. Tanya Zhou Meng tiba-tiba. Sudah lama aku tidak mendengar kabarnya. Yue Jiu menggelengkan kepalanya. Wu Xingye adalah petarung terbaik di bawahnya, yang kekuatannya telah mencapai ranah Zhenyuan. Oleh karena itu, beberapa petarung hebat terkadang bahkan tidak mendengarkannya. Tuan Jiu, ada beberapa hal yang saya tidak tahu apakah harus saya katakan atau tidak. Kata Zhou Meng ragu-ragu. Kita satu keluarga, jadi jangan ragu untuk bicara. Bicaralah. Saya merasa Tuan Wu punya beberapa masalah. Yue Jiu bertanya dengan ragu, apa maksudmu? Saya curiga Tuan Wu punya motif tersembunyi. Bisik Zhou Meng. Tidak mungkin. Yue Jiu langsung menolaknya, Tuan Wu tidak akan mengkhianatiku. Tapi perilaku Tuan Wu akhir-akhir ini sungguh aneh. Anak buahku melihatnya. Zhou Meng baru saja setengah jalan berbicara ketika Yue Jiu menyela, tidak perlu bicara lagi. Kalau kau meragukan seseorang,
jangan pekerjakan dia. Kalau kau mempekerjakan seseorang, jangan ragukan dia. Aku percaya pada Tuan Wu. Yue Jiu, mendengar apa yang kamu katakan benar-benar membuatku malu, bukan? Pada saat ini, sebuah suara mengejek terdengar, dan seorang pria seusia Yue Jiu bergegas masuk bersama sekelompok orang. Yue Jiu, Zhou Meng dan yang lainnya semuanya mengubah ekspresi mereka. Wu Xingye, apa yang kau lakukan? Seorang pendekar tingkat kedua dari alam bawaan berteriak pada pria itu. Apa? Wu Xingye tersenyum dingin, mengangkat telapak tangannya untuk memadatkan aliran energi sejati, dan meledakkannya seketika. Peng! Prajurit di tingkat kedua alam bawaan itu lengah dan tak punya cara untuk menghindarinya. Ia terluka parah di tempat dan terlempar keluar. Hari ini kalian semua akan mati. Bab 196. Wu Xingye, apa maksudmu? Melihat orang-orang setianya terluka parah, Yue Jiu tidak dapat menahan rasa marahnya meskipun dia mempercayai Wu Xingye. Dan dari apa yang dikatakan Wu Xingye, dia sebenarnya ingin bunuh diri. Yue Jiu, salahkan dirimu sendiri karena mengambil jalan yang salah. Wu Xingye mencibir, kau terlalu tidak sabaran. Kalau aku terus mengikutimu, aku mungkin akan kehilangan nyawaku dengan sia-sia. Apakah kau mengacu pada masalah Tuan Xiao? Tanya Yue Jiu dengan suara berat. Benar sekali. Wu Xingye mendengus, aku tidak menyangka kau akan mempertaruhkan segalanya pada anak muda yang sembrono. Kau benar-benar bodoh. Tuan Xiao memang mampu membantu kita mencapai tujuan kita. Terus kenapa? Dia sudah mati sekarang. Kata Wu Xingye dingin, dan kau sudah menarik perhatian keluarga Yue dengan mengirim agen rahasia dari Longcheng untuk membantunya mencari informasi tentang Huang Fuming. Apakah mereka sudah terbongkar? Ekspresi Yue Jiu berubah. Apa kau pikir keluarga Yue itu cuma tukang numpang? Wu Xingye mencibir, aku sudah bernegosiasi dengan keluarga Yue. Aku akan berurusan denganmu, lalu aku bisa bergabung dengan keluarga Yue dan menjadi pendeta keluarga Yue. Wu Xingye, kau benar-benar mengkhianatiku. Yue Jiu sangat marah. Haha, burung yang bijak memilih pohon yang tepat untuk bertengger. Apapun yang bisa kau berikan padaku, keluarga Yue pun bisa. Apapun yang tidak bisa kau berikan padaku, keluarga Yue pun bisa. Sekarang situasinya sudah diputuskan, kenapa aku harus mengikutimu sampai mati? Binatang buas, kau tak tahu berterima kasih. Zhou Meng dan beberapa guru lainnya memelototi Wu Xingye. Wu Xingye melirik mereka dan berkata dengan tenang, aku akan memberimu kesempatan untuk persahabatan kita di masa lalu. Sekarang bantu aku menangkap Yue Jiu dan menyerahlah pada keluarga Yue, dan kalian masih punya kesempatan untuk bertahan hidup. Sialan, Wu Xingye, jangan pikir semua orang tak tahu malu sepertimu. Zhou Meng meludahi Wu Xingye. Kamu sedang mencari kematian. Wu Xingye membangkitkan energi sejatinya dan menghantam Zhou Meng dengan telapak tangannya. Zhou Meng dan 3 guru lainnya bergabung untuk melawan Wu Xingye, tetapi mereka kalah jumlah. Peng! Keempatnya terlempar mundur pada saat yang sama. Tuan Jiu, kita berempat masih bisa mengalahkannya jika kita bergabung. Kau pergi dulu. Zhou Meng melindungi Yue Jiu. Bagus. Yue Jiu tidak ragu-ragu dan bergegas menuju pintu. Namun pada saat itu, sebuah telapak tangan pembunuh datang dan mengenai Yue Jiu. Yue Jiu sendiri memiliki dasar kultivasi alam bawaan tingkat kedua, dan dia secara naluriah menggunakan kibawaannya untuk mencoba melawan. Akan tetapi, kekuatan telapak tangan itu begitu kuat hingga menghancurkan energi bawaan. Peng! Yue Jiu terbang mundur. Jika Zhou Meng dan ketiga orang lainnya tidak bergabung untuk menangkapnya dan mengeluarkan sisa kekuatan telapak tangan, Yue Jiu setidaknya akan terluka parah dan muntah darah. Haha! Yue Jiu, sudah lama aku tidak bertemu denganmu. Semoga kamu baik-baik saja. Sambil tertawa keras, seorang pria tua berjanggut masuk dan menatap Yue Jiu dengan mata menyipit. Apakah kamu? Yue Song. Yue Jiu menatap orang yang datang, ekspresinya menunjukkan kemarahan. Ya, ini aku. Kata Yue Song dingin, Tuan tahu kau masih bertekad untuk kembali, jadi dia memintaku untuk membunuhmu. Brengsek. Yue Jiu menunjukkan ekspresi putus asa. Mereka sudah tidak mampu melawan Wu Xingye, seorang kultivator alam Yuan sejati. Sekarang dengan penambahan Yue Song, yang berada di alam Zenyuan, apakah ini benar-benar kehendak Tuhan? Yue Song, tak perlu mengingat masa lalu, kalahkan saja dia dengan cepat. Desak Wu Xingye. Yue Song melirik Wu Xingye dan berkata sambil tersenyum tipis, Tuan Wu benar-benar tegas. Aku hanya tidak ingin mengalami mimpi buruk lagi. Benar sekali, ayo serang bersama. Bagus. Kedua pria itu mencapai konsensus dan ingin menyelesaikan masalah dengan cepat. Pada saat ini, energi pedang besar datang menyerbu ke arah mereka, menyebabkan Wu Xingye dan Yue Song mengubah ekspresi mereka. Tidak, minggir. Energi pedang yang mengerikan itu begitu kuat sehingga dua penguasa alam Yuan sejati tidak berani menghadapinya secara langsung dan masing-masing minggir.
Itu terjadi dalam sekejap mata. Sebuah bayangan hitam menyambar, pedang ajaib di tangannya memancarkan cahaya merah, dan dia menebas Wu Xingye dengan pukulan mematikan. Tertawa. Sebelum Wu Xingye sempat bereaksi, tubuhnya terpotong dua oleh pisau dan dia meninggal di tempat. Bagaimana mungkin? Yue Song yang berdiri di sana merasa ngeri saat melihat ini. Kekuatan Wu Xingye sebanding dengan kekuatannya sendiri, bagaimana dia bisa dibunuh dengan mudah? Melihat orang itu datang lagi, ternyata dia adalah seorang gadis kecil berusia 13 atau 14 tahun, berpakaian hitam, dengan ekspresi dingin, dan pedang ajaib di tangannya memancarkan cahaya merah pembunuh, seperti dewa pembunuh neraka. Apakah itu dia? Yue Jiu terkejut. Xiao Yingsui adalah seseorang yang dekat dengan Xiao Chen, bagaimana mungkin dia tidak mengenalnya? Saat itu, Xiao Yingsui bertarung dengan Li Hu, dan sedikit lebih kuat dari Li Hu. Itu hanya kemenangan kecil. Namun sekarang, Xiao Yingsui benar-benar membunuh Wu Xingye, seorang ahli alam Zenyuan yang kuat. Baru sebulan berlalu, bagaimana kekuatannya bisa meningkat ke tingkat yang begitu mengerikan? Yue Jiu tidak dapat mempercayainya. Pada saat yang sama, dia juga bertanya-tanya mengapa Xiao Yingsui muncul di sini. Mungkinkah itu? Yue Jiu, kamu benar-benar pengecut. Pada saat ini, dia terkejut mendengar cibiran, dan wajah yang mengejutkan Yue Jiu muncul di depannya. Tuan Xiao, kau belum mati. Tanya Yue Jiu dengan mata terbelalak. Apakah kau sangat menantikan kematianku? Xiao Chen mendengus. Bukan itu maksudku. Yue Jiu tersadar dan yakin itu benar-benar Xiao Chen. Kegembiraan di hatinya tak terlukiskan. Ku bilang, kalau kau bisa menemukan informasi tentang Huang Fuming untukku, aku akan membantumu sekali saja. Xiao Chen melirik Yue Song dengan acuh tak acuh dan berkata, tentu saja, mereka berdua adalah hadiah tambahan. Mata Yue Song berbinar saat mendengar ini. Kau ingin membunuhku, bagaimana bisa semudah itu? Tiba-tiba, Yue Song menghantam Xiao Chen dengan kekuatan telapak tangan dari udara dan melarikan diri pada saat yang sama. Tidak bersalah. Xiao Chen tersenyum sinis, lalu menggunakan langkah iblis surgawi lagi. Ia berubah menjadi hantu dan melewati Yue Song. Tertawa. Seluruh tubuh Yue Song meledak menjadi awan kabut darah dan dia meninggal seketika. Ketika Yue Jiu, Zhou Meng dan yang lainnya melihat ini, pupil mata mereka sedikit menyusut. Pembunuhan Wu Xingye oleh Xiao Yingsui mengandung sedikit kesan oportunisme, tetapi pembunuhan mendadak Yue Song oleh Xiao Chen benar-benar tak terbantahkan, bahkan tanpa perlu mengangkat tangan. Terima kasih atas bantuanmu, Tuan Xiao. Kalau kau tidak datang tepat waktu, aku khawatir kita semua sudah mati di sini. Yue Jiu menghela napas lega dan menjadi lebih hormat dan berterima kasih kepada Xiao Chen. Xiao Chen melambaikan tangannya dan berkata, tidak perlu mengucapkan kata-kata sopan, ikuti saja aku ke kota naga. Sekarang, Yue Jiu ragu-ragu, Tuan Xiao, bukankah kau perlu mempersiapkan lebih banyak? Karena keluarga Yue menghasut Wu Xingye untuk memberontak dan mengirim Yue Song untuk mendukung Wu Xingye, mereka pasti telah memasang jebakan. Jika mereka terburu-buru seperti ini, tidak ada jalan keluar. Apa yang perlu dipersiapkan? Tanya Xiao Chen dengan tenang, sekarang mereka berdua baru saja meninggal, keluarga Yue pasti belum menerima kabar. Bukankah ini saat yang tepat untuk membalas? Sebenarnya, Xiao Chen tidak peduli dengan waktunya, dia hanya tidak ingin membuang waktu. Jadi bagaimana jika keluarga Yue sudah siap? Kekuatan adalah satu-satunya faktor yang menentukan hasil pertempuran. Yue Jiu tercengang mendengarnya. Masuk akal juga. Memikirkan kekuatan Xiao Chen dan Xiao Yingsui yang tak terduga, dia menggertakkan giginya, bertepuk tangan dan berkata, baiklah, ayo segera berangkat. Bab 197. Di bawah bimbingan dan pengaturan Xiao Chen, Yue Jiu membawa sejumlah kecil orang, hanya Zhou Meng dan beberapa orang lainnya dengan kultivasi alam kedua bawaan, dibagi menjadi dua mobil. Dalam pertempuran, hanya kekuatan tempur tingkat tinggi yang menentukan hasilnya, sedangkan kekuatan tempur tingkat rendah hanya dapat berperan dalam manajemen pasca perang. Jadi, sisa pasukan Yue Jiu menunggu di luar Longcheng. Setelah mengalahkan keluarga Yue, mereka akan memasuki Longcheng dan menduduki serta menggulingkan keluarga Yue. Kisah Yue Jiu mungkin mirip dengan kisah keluarga Huo. Demi kepentingan keluarga, saudara-saudara saling membunuh. Kepala keluarga Yue saat ini adalah adik laki-laki Yue Jiu. Dulu, demi memperebutkan harta keluarga, ia menjebak Yue Jiu dan mengusirnya dari Longcheng. Yue Jiu telah merencanakan selama bertahun-tahun dan merekrut para ahli untuk membalas dendam pada keluarga Yue. Longcheng adalah tempat yang sangat istimewa di Tiongkok, dan juga merupakan tempat dengan jumlah prajurit terbanyak di Tiongkok. Karena Longcheng adalah satu-satunya kota yang berada di luar yurisdiksi Eagle Group. Tidak banyak batasan dan kendala, dan ada banyak prajurit, yang berarti bahwa Longcheng sangat kacau, sehingga manajemen tertutup diadopsi. Orang luar umumnya tidak berani memasuki Dragon City, atau sulit untuk memasuki Dragon City dan mereka membutuhkan perantara untuk memperkenalkan mereka.
Karena Yue Jiu sudah merencanakannya sejak lama, dia pasti tidak akan bisa melewati pintu itu. Dia sudah mengatur semuanya. Setelah berhasil memasuki kota naga, ekspresi Yue Jiu tampak gugup. Saat pertempuran yang menentukan akhirnya tiba. Jika dia berhasil, semua tahun ketekunan dan penderitaannya tidak akan sia-sia. Dan jika dia gagal, dia mungkin tidak akan bisa hidup atau mati. Adik laki-lakinya jauh lebih kejam darinya. Kalau saja abangnya tidak peduli dengan para tetua keluarga dan gosip orang luar, dia bukan saja akan mengusirnya, tetapi juga akan menyiksanya sampai mati. Xiao Chen melirik Yue Jiu dan bertanya, Yue Jiu, apakah kamu pernah mendengar tentang orang bernama Ling Tianhao di Longcheng? Ling Tianhao. Yue Jiu berpikir sejenak dan berkata dengan ragu, Tuan Muda, apakah yang Anda maksud adalah Ling Tianhao, salah satu dari 7 jenderal besar di bawah Raja Naga? Tuan Naga. Xiao Chen sedikit mengernyit saat mendengarnya. Ya, dialah penguasa kota naga. Yue Jiu berkata dengan nada serius, penguasa kota naga sangat misterius. Kecuali 7 jenderal besar, tak seorang pun pernah melihat wajah aslinya. Jadi, seberapa besar kekuatan keluarga Yue Mu di Longcheng? Bagaimana jika dibandingkan dengan 7 jenderal besar? Tanya Xiao Chen. Sedikit lebih rendah. Kata Yue Jiu, sang Raja Naga sudah lama tidak muncul, dan ketujuh jenderal di bawahnya tidak berada di kubu yang sama dan sering saling membunuh demi kepentingan mereka sendiri. Mendengar ini, Xiao Chen mengangguk dan secara kasar memahami tata letak kota naga. Kota naga terus-menerus berperang, dan Ling Tianhao pasti telah mengirim putrinya Ling Xiaozu untuk belajar di kota Laning untuk melindunginya. Hentikan mobilnya di sini, kata Xiao Chen tiba-tiba. Yue Jiu bingung ketika mendengar ini, Tuan, kita masih harus menempuh perjalanan jauh untuk menemui keluarga Yue. Aku tahu, tapi aku harus pergi ke pavilion Longyin dulu dan tidak bisa ikut denganmu. Xiao Chen membuka pintu mobil dan keluar. Ah! Yue Jiu dan yang lainnya tercengang ketika mendengar ini. Sekarang mereka akan berperang melawan keluarga Yue. Pasukan utama sudah kabur, jadi apa gunanya bertempur? Jangan khawatir, Yingsui akan membantumu. Xiao Chen mengedipkan mata pada Xiao Yingsui di dalam mobil. Xiao Yingsui mengangguk penuh pengertian, menunjukkan bahwa dia tidak akan mengecewakan harapan. Tuan, jangan anggap remeh. Seseorang bisa mati. Bagaimana mungkin dia? Bagaimana mungkin dia melakukannya sendirian? Kata Yue Jiu dengan keringat dingin. Meskipun menakjubkan bahwa Xiao Yingsui telah membunuh Wu Xingye dengan satu pedang, itu agak seperti serangan diam-diam. Selain itu, bahkan jika Xiao Yingsui dapat berhadapan dengan seorang ahli alam Zenyuan sendirian, bagaimana dengan para guru besar keluarga Yue yang lain? Hanya orang gila yang tega membiarkan gadis berusia 14 tahun menantang keluarga besar di Longcheng sendirian. Jangan pertanyakan keputusanku. Kalau kau merasa tidak pantas, kau boleh pulang sekarang. Aku tidak akan memaksamu. Kata Xiao Chen dengan nada dingin. Ini, Yue Jiu ragu-ragu, menyetir. Pada saat ini, Xiao Yingsui tiba-tiba mengucapkan dua kata dengan dingin. Yue Jiu merasakan niat membunuh yang mengerikan dan tahu sudah terlambat untuk kembali, jadi dia menggertakkan giginya, menginjak pedal gas dan bergegas keluar. Yingsui, aku yakin kamu sudah menjadi orang kuat yang bisa berdiri sendiri. Xiao Chen memperhatikan mobil itu melaju pergi, lalu berbalik dan berjalan ke arah lain. Xiao Yingsui perlu ditempa dan ditumbuhkan. Masalah ini berada dalam kemampuannya, jadi cukup baginya untuk menanganinya sendiri. Keluarga Yue. Lampu menyala dan pesta makan malam sedang berlangsung. Suasananya sangat meriah. Tiba-tiba, terdengar suara ledakan keras, dan gerbang keluarga Yue didobrak dengan paksa. 4 sosok langsung menyerbu masuk, bertindak cepat dan tegas, dan melukai beberapa orang dalam sekejap. Akan tetapi, begitu mereka memasuki halaman utama, mereka segera dikepung oleh para prajurit yang menyerbu dari segala arah. Musuh lebih banyak jumlahnya dari kami, dan kami berempat bertahan dari belakang, tidak berani bergerak untuk sementara waktu. Pada saat ini, semua orang dari keluarga Yue yang sedang makan malam bergegas datang setelah mendengar berita itu. Siapa yang berani datang ke keluarga Yue-ku dan menimbulkan masalah? Yue Feng, kepala keluarga Yue, melangkah maju dan melirik keempat orang yang terjebak di tengah dengan tatapan muram. Tiba-tiba, ekspresinya membeku, dia menatap salah satu dari mereka, dan bertanya, Yue Jiu, apakah itu benar-benar kamu? Ya, ini aku. Pada titik ini, Yue Jiu menjadi tenang dan menatap Yue Feng sambil mencibir, tidakkah kau berharap kita, saudara, akan bertemu lagi suatu hari nanti? Aku benar-benar tidak menyangka Yue Song dan Wu Xingye tidak bisa mengalahkanmu. Kata Yue Feng dengan ekspresi agak garang. Surga tidak akan meninggalkanku. Aku memiliki bantuan seorang guru. Aku akan membunuhmu hari ini untuk menghibur arwah ayahku di surga. Haha, hanya kalian berempat. Yue Feng tertawa terbahak-bahak, Yue Jiu,
kukira kalian sudah sedikit lebih dewasa setelah bertahun-tahun berjuang di luar, tapi aku tidak menyangka kalian begitu naif. Setelah dia selesai berbicara, Yue Feng bertepuk tangan. Kemudian, sesosok muncul entah dari mana dan mendarat di depan Yue Feng. Tuan Ming. Yue Feng membungkuk sedikit kepada orang yang datang. Ming Lao, mungkinkah? Yue Jiu sepertinya teringat sesuatu dan berkata dengan kaget, orang tua abadi yang dikabarkan itu, Ming Wuji. Ini buruk. Benar-benar tidak disangka bahwa Yue Feng benar-benar dapat mengundang pria sakti legendaris ini. Ketika dia meninggalkan kota naga tahun itu, Ming Wuji sudah setengah langkah memasuki alam bela diri sejati, dan dia mungkin bahkan lebih menakutkan sekarang. Ming Wuji melirik Yue Jiu, Zhou Meng, dan dua orang lainnya dengan dingin, lalu berkata dengan nada meremehkan, Yue Feng, kau membayar harga semahal itu hanya untuk memintaku bertindak, hanya untuk menghadapi keempat semut ini. Jangan salahkan aku, Tuan Ming. Aku tidak tahu orang ini sebodoh itu. Aku sudah membuang-buang tenagaku. Yue Feng menggelengkan kepalanya tanpa daya. Ia berpikir jika Yue Jiu berani membalas dendam, ia pasti sudah mempersiapkan diri. Demi keamanan, ia meminta bantuan Ming Wuji. Namun sekarang tampaknya hal itu sama sekali tidak diperlukan. Karena aku sudah memanfaatkanmu, aku juga harus melakukan bagianku dan membantumu membunuh mereka. Mata dingin Ming Wuji memadat, dan niat membunuh menyelimuti Yue Jiu, Zhou Meng dan tiga orang lainnya. Yue Jiu dan ketiga rekannya tidak mampu menahan hasrat membunuh yang kuat dari alam bela diri sejati setengah langkah. Bahkan sebelum Anda memulainya, Anda sudah kalah setengah dari pertempuran. Tetapi pada saat ini, kilatan cahaya iblis merah muncul, dan seorang gadis berpakaian hitam memegang pedang iblis muncul dari kegelapan, berdiri di depan Yue Jiu dan tiga orang lainnya, menghancurkan niat membunuh Ming Wuji. Oh! Ming Wuji sedikit terkejut, menatap Xiao Yingsui, dan berkata dengan acuh tak acuh, gadis kecil, apa yang akan kau lakukan? Membunuhmu. Setelah mengucapkan dua kata dengan dingin, Xiao Yingsui mengayunkan pedang ajaibnya, dan niat pedang yang dahsyat menyapu seluruh area. Dalam sekejap, niat membunuh yang lebih tinggi dari Ming Wuji terkunci pada Ming Wuji. Bab 198. Xiao Chen percaya bahwa Xiao Yingsui mampu menangani urusan keluarga Yue, jadi dia datang ke Paviliun Longyin sendirian. Paviliun Longyin sangat terkenal di Longcheng, jadi tidak sulit untuk menemukannya. Xiao Chen tiba di gerbang Paviliun Longyin dan hendak masuk, tetapi dihentikan oleh dua gadis muda. Tuan, kami tutup hari ini, silakan datang lagi besok malam. Kedua gadis itu sangat cantik dan menawan, dan mereka jelas telah berlatih bela diri sejak kecil. Mereka memiliki kekuatan batin yang luar biasa, tetapi mereka tidak menunjukkannya kepada orang biasa. Saya sedang mencari seseorang. Xiao Chen berkata dengan tenang kepada kedua wanita itu. Dia menghabiskan begitu banyak upaya untuk mendapatkan berita tentang Huang Fuming, dan sekarang dia pergi jauh-jauh ke Longcheng untuk mencari Huang Fuming. Bagaimana mungkin dia berbalik dan kembali hanya karena kata, tutup. Maaf, kamu harus kembali besok jika ingin mencari seseorang. Kedua gadis itu sangat rewel dan menolak membiarkan Xiao Chen masuk. Xiao Chen tidak ingin membuang waktu berbicara dengan mereka dan melangkah maju. Melihat ini, kedua gadis itu tampak sedikit marah dan tanpa sadar mengulurkan tangan untuk menghentikan Xiao Chen. Akan tetapi, mereka melihat sosok Xiao Chen melintas bagaikan hantu, dan mereka pun mengulurkan tangan untuk tidak meraih apapun. Bagaimana itu mungkin? Kedua gadis itu terkejut. Tetapi bagaimanapun, dia telah berlatih dengan baik dan bergegas kembali ke Paviliun Longyin untuk menyusul Xiao Chen. Tuan, tolong berhenti, atau jangan salahkan kami karena bersikap kasar. Xiao Chen tidak menggubrisnya, dan indera spiritualnya sudah terlanjur tersapu keluar. Tak lama kemudian, alisnya sedikit turun. Huang Fuming adalah salah satu dari 6 master besar alam bela diri sejati di dunia. Jika dia berada di Paviliun Longyin, Xiao Chen yakin indera spiritualnya akan segera menemukannya. Tetapi jelas bahwa tidak ada jejak Huang Fuming di Paviliun Longyin. Setidaknya, tidak di sini untuk saat ini. Kau terlalu lancang. Paviliun Longyin bukan tempat yang tepat bagimu untuk bertindak gegabah. Aku harus memberimu pelajaran. Kedua gadis itu menyusul dan sudah marah, siap menyerang Xiao Chen. Berhenti. Pada saat itu, terdengar teriakan dingin yang menghentikan kedua wanita itu. Mengikuti arah suara itu, aku melihat seorang wanita anggun bergaun panjang berjalan keluar perlahan. Di belakangnya, ada seorang pemuda tampan berpakaian putih. Nona. Kedua gadis itu membungkuk sedikit dan memberi hormat. Apa yang terjadi? Tanya wanita berbaju panjang itu dengan suara berat. Nona, kami baru saja akan menutup pintu, dan orang ini tiba-tiba masuk. Sungguh tidak sopan. Gadis itu menunjuk Xiao Chen. Menerobos dengan paksa. Wanita berok panjang itu melirik Xiao Chen, semburat ketidaksenangan terpancar di wajahnya. Pada saat ini,
Pemuda berpakaian putih itu melangkah maju sambil mencibir dan berkata, "Haha, aku tidak tahu apakah masih ada orang di kota naga ini yang berani tidak mematuhi aturan Paviliun Longyin dengan serius." "Tuan Ming!" teriak wanita berok panjang itu, seolah mengingatkannya agar tidak main-main. Pemuda berpakaian putih itu berbalik dan tersenyum pada wanita berok panjang itu, "Nonamu, orang ini sangat kasar, dia harus diberi pelajaran. Jangan melanggar aturan Paviliun Longyin, bagaimana kalau aku yang melakukannya untukmu kali ini?" Wanita berbaju panjang itu ragu sejenak, lalu melirik Xiao Chen lagi, lalu berhenti bicara. Jelas, dia juga merasa bahwa Xiao Chen telah melanggar peraturan dengan masuk tanpa izin ke Paviliun Longyin, jadi dia harus membiarkan Zheng Ming mengusirnya. Melihat musisi tidak keberatan, Zheng Ming pun tak ragu lagi. Ia menoleh ke arah Xiao Chen sambil mencibir dan meraih bahu Xiao Chen. "Teman, mari kita bicara." Di tengah-tengah percakapan, tiba-tiba Xiao Chen yang tadinya diam, mengangkat tangannya dan menamparkan. Peng! Tubuh Zheng Ming yang tinggi dan kuat terbang seperti bola meriam, menghancurkan dinding Paviliun Longyin dan terbang ke jalan. Adegan itu sungguh mengejutkan. Musisi dan kedua gadis itu ternganga kaget. Kekuatan Zheng Ming tidak lemah, dia telah mencapai alam bawaan, tetapi dia ditampar oleh pemuda di depannya dan bahkan temboknya dihancurkan. Xiao Chen mengabaikan hidup atau mati Zheng Ming, menatap musisi, dan berkata dengan tenang, "Apakah Anda kepala Paviliun Longyin?" "Saya." Musisi tiba-tiba tersadar dan segera mengubah ekspresinya menjadi sopan, "Karena ketua paviliun kami tidak ada di sini, saya bisa dianggap sebagai penanggung jawab untuk sementara waktu. Bolehkah saya bertanya, ada yang bisa saya bantu, Tuan Muda? Pernahkah kau mendengar tentang Huang Fuming?" Xiao Chen bertanya langsung. "Tentu saja aku pernah mendengar tentangnya. Huang Fuming adalah salah satu dari 6 Master Agung Alam Bela Diri sejati di dunia. Siapa di dunia ini yang belum pernah mendengar tentangnya?" Musisi menjawab tanpa sadar. Xiao Chen menggelengkan kepalanya dan berkata, "Maksudku, apakah dia ada di Paviliun Longyinmu?" "Ah!" Musisi terkejut dan berkata, "Tuan, Anda pasti bercanda. Bagaimana mungkin senior Huang Fu ada di Paviliun Longyin kita?" Xiao Chen terus menatap musisi. Dia bisa merasakan bahwa musisi berbohong. Namun ekspresi dan reaksi musisi semuanya normal, dan dia tampaknya tidak berbohong. Dengan kata lain, dia benar-benar tidak tahu bahwa Huang Fuming berada di Paviliun Longyin. Berita yang diungkapkan Yi Jiqiong sebelum kematiannya tidak mungkin salah. Xiao Chen merenung diam-diam. Tidak diragukan lagi bahwa Huang Fuming ada di Paviliun Longyin, tetapi musisi tidak mengetahuinya. Lagi pula, wajar saja jika Huang Fuming tinggal menyendiri di Longcheng, menggunakan nama samaran, mengubah identitas, dan sebagainya. "Di mana Master Paviliunmu?" Xiao Chen bertanya lagi. "Tuan Paviliun sedang pergi mencari sesuatu." Jawab musisi. "Kapan kamu bisa kembali?" "Entahlah. Master Paviliun kami sering keluar untuk bermain. Terkadang kami tidak bertemu dengannya sebulan sekali." Musisi berkata, lalu berhenti sejenak. "Namun kali ini saya akan kembali paling lambat seminggu lagi, karena Tuan Muda Keluarga Ni dan Nona Muda Keluarga Han akan bertunangan seminggu lagi, dan Tuan Paviliun kita tidak akan absen pada kesempatan seperti ini." Seminggu. Xiao Chen tidak terlalu puas dengan waktunya. Terlalu lama. Namun, tidak ada cara lain untuk menemukan Huang Fuming saat ini, jadi dia hanya bisa menunggu dan melihat. "Jika Master Paviliun Anda kembali lebih awal, silakan pergi ke keluarga Yue untuk memberi tahu mereka." Keluarga Yue. Jejak keraguan melintas di benak musisi. Mungkinkah Xiao Chen ada hubungannya dengan keluarga Yue? Namun di permukaan, ia tetap tenang dan patuh, "Jangan khawatir, Tuan. Jika Master Paviliun kembali, saya akan mengirim seseorang untuk melapor." Xiao Chen mengangguk dan berbalik untuk pergi. Dia sedikit kecewa karena tidak memperoleh apapun kali ini. "Nona, menurutmu siapa dia? Kapan Tuan Muda sekuat itu muncul di Longcheng?" Begitu Xiao Chen pergi, kedua gadis itu tidak sabar untuk mulai berdiskusi. Bukannya tidak ada orang jenius di Longcheng, tetapi mereka pada dasarnya semua mengenal orang-orang jenius itu, tetapi Xiao Chen sangat asing bagi mereka. "Aku juga tidak tahu, tapi yang pasti ini ada hubungannya dengan keluarga Yue. Kita harus menyelidikinya." Musisi tampak serius. Kekuatan yang digunakan Xiao Chen untuk menamparkan Zheng Ming dengan mudah sungguh luar biasa. Dia mungkin setidaknya berada di alam Yuan sejati. Bagaimana mungkin seorang remaja di bawah usia 20 tahun yang memiliki kekuatan alam Yuan sejati tidak dikenal? "Aku lupa menanyakan namanya tadi." Musisi mendesah pelan, tampak sedikit menyesal. Kemudian dia berkata kepada kedua gadis itu, "Pergi dan lihat apakah Zheng Ming masih di sana." "Bagaimana mungkin dia masih di sini? Zheng Ming mungkin tidak mati karena pukulan itu, tapi dia pasti terluka parah, dan dia pasti langsung kabur." Kedua gadis itu berkata demikian, tetapi masih patuh berjalan keluar untuk memeriksa situasi. Faktanya,
mereka cukup senang Xiao Chen mengalahkan Zheng Ning. Pemuda tampan ini terus-menerus mengganggu wanita muda itu, dan wanita muda itu sudah lama tidak menyukainya. Namun, keluarga Zheng terlalu berkuasa di Longcheng, dan sulit untuk menyinggung pavilion Longyin, jadi mereka harus menampungnya. Tamparan dari Xiao Chen itu sungguh memuaskan. Bab 199. Setelah meninggalkan pavilion Longyin, Xiao Chen pergi ke keluarga Yue. Sesuai dugaannya, urusan keluarga Yue telah terselesaikan. Yue Jiu dan anak buahnya membunuh beberapa orang yang tidak patuh dengan cara yang dahsyat, lalu mengambil alih kendali keluarga Yue. Satu-satunya hal yang mengejutkan Xiao Chen adalah Xiao Yingsui benar-benar terluka. Tuan, saat itu Yue Feng mengundang Ming Wuji, seorang pria kuat yang sudah setengah langkah memasuki alam bela diri sejati. Nona Yingsui berhasil menangkisnya, tetapi dia sendiri juga terluka dan sekarang sedang memulihkan diri di halaman dalam. Yue Jiu masih tampak bersemangat. Dia tidak pernah menyangka bahwa Xiao Yingsui benar-benar dapat mengalahkan Ming Wuji. Setelah mengalahkan Ming Wuji, anggota keluarga Yue lainnya tidak berani melawan Xiao Yingsui dan langsung menyerah. Ini setara dengan Xiao Yingsui yang menekan keluarga Yue dengan kekuatannya sendiri, yang sungguh mengerikan. Tentu saja, Yue Jiu lebih tahu bahwa Xiao Chen adalah orang yang benar-benar berkuasa, dan segalanya tampak berada di bawah kendalinya. Karena Xiao Yingsui mampu mengalahkan Ming Wuji, yang sudah setengah langkah menuju alam bela diri sejati, apakah itu berarti Xiao Chen dapat disejajarkan dengan seorang Grandmaster alam bela diri sejati-sejati? Kalau begitu wajar saja kalau dia bisa lolos dengan selamat dari pengepungan di Villa Hujian, kan? Apa artinya menjadi Grandmaster Zhenwu muda? Yue Jiu tidak tahu keberuntungan macam apa yang dimilikinya dalam hidup ini sehingga mendapat kesempatan bertemu makhluk seperti itu. Kita baru saja memukul mundur lawan. Apa asal-usul Ming Wuji? Tanya Xiao Chen. Ming Wuji menjadi terkenal sejak dini. Ia telah mencapai setengah langkah alam Zhenwu lebih dari 10 tahun yang lalu. Ia juga menguasai seni bela diri yang sangat mengerikan yang membuatnya hampir tak terkalahkan, sehingga ia juga dikenal sebagai orang tua abadi. Orang tua abadi. Xiao Chen tiba-tiba menyadari bahwa dia mungkin telah melewatkan lawan yang menarik. Ya, asal-usul orang tua abadi sebenarnya terkait dengan Raja Naga. Yue Jiu berkata, saat itu, Raja Naga menyatukan kota naga. Ming Wuji tidak puas dan menantang Raja Naga. Ia dikalahkan oleh Raja Naga 7 kali berturut-turut, tetapi ia berhasil selamat dari 7 kali luka parah dan diambang kematian. Itulah sebabnya ia mendapat gelar, Orang Tua Abadi. Baiklah, aku akan menemui Yingsui. Kamu urus urusan keluarga Yue. Ya. Xiao Chen memasuki kamar Xiao Yingsui. Xiao Yingsui, yang sedang dalam proses penyembuhan, langsung membuka matanya. Ia merasa 3 kali terkejut dan 7 kali gelisah melihat Xiao Chen. Xiao Chen tertegun sejenak, lalu dia mengerti. Xiao Yingsui mungkin menyalahkan dirinya sendiri karena tidak mampu membunuh Ming Wuji dan membiarkan Ming Wuji melarikan diri. Yingsui, kau hebat sekali. Kultivasi lawan lebih tinggi darimu, dan pengalaman bertarungnya jauh lebih tinggi. Tidak mudah bagimu untuk mengalahkannya. Xiao Yingsui menderita beberapa luka ringan, tetapi Xiao Chen berpikir itu baik untuknya. Di jalur kultivasi, jika Anda belum bertemu beberapa lawan yang sama kuatnya dan belum mengalami beberapa pertempuran hidup dan mati, itu tidak hanya disayangkan, tetapi juga akan membuat Anda kehilangan posisi dan tidak tahu di mana batasan Anda. Meskipun Xiao Chen sekarang melakukannya dengan relatif lancar, bagaimanapun juga dia pernah menempuh jalan ini sekali, dan jalan ini berbeda dengan Xiao Yingsui. Pengalaman hidup dan mati yang ia alami di kehidupan sebelumnya 10.000 kali lebih sulit dan keras daripada yang dialami Xiao Yingsui. Ia berjuang antara hidup dan mati berkali-kali. Kalau tidak, bagaimana mungkin ia mencapai puncak jalan keabadian? Xiao Yingsui mengalahkan Ming Wuji dan terluka setelah menggunakan seluruh kekuatannya, yang akan sangat bermanfaat bagi kultivasinya di masa depan. Yingsui, istirahatlah di sini dan sembuhkan lukamu. Jangan khawatirkan yang lain. Xiao Chen berpikir bahwa dia harus menunggu pemimpin pavilion Longyin muncul, jadi dia akan tinggal sebentar. Ya, Xiao Yingsui mengangguk. Meskipun keluarga Yue tidak sekuat 7 jenderal besar di Longcheng, mereka juga bukan keluarga kecil. Banyak kekuatan dari 7 jenderal besar yang berusaha merebut keluarga Yue. Perubahan besar terjadi di keluarga Yue. Banyak orang yang pertama kali menerima berita itu mulai memperhatikannya. Malam itu, Ling Tianhao hendak tidur ketika dia tiba-tiba menerima panggilan telepon mendesak. Xiao Ji, kenapa kamu meneleponku selarut ini? Tanya Ling Tianhao setelah menjawab telepon. Bos, keluarga Yue. Sesuatu terjadi pada keluarga Yue. Keluarga Yue. Ling Tianhao mengerutkan kening dan bertanya, apa yang terjadi dengan keluarga Yue? Yue Jiu, yang diusir dari keluarga Yue tahun itu, kembali dan mengambil alih kendali keluarga Yue hanya dalam 2 jam. Keluarga Yue kini memiliki pemilik baru. Oh, Ling Tianhao sedikit terkejut.
Keluarga Yue sebenarnya memiliki fondasi yang kuat. Meskipun kekuatan mereka tidak sekuat miliknya, mereka selalu menjadi target usahanya untuk ditaklukkan. Sungguh tidak disangka bahwa keluarga Yue mendapat pemilik baru dalam semalam. Baiklah, aku mengerti. Kau harus memperhatikan dinamika keluarga Yue dulu. Setelah keluarga Yue stabil, kita akan pergi ke keluarga Yue bersama. Ling Tianhao berpikir mungkin ini kesempatan untuk memenangkan hati keluarga Yue. Tidak, bos. Kita harus segera ke keluarga Yue, atau seseorang akan sampai di sana lebih dulu. Sebelum kamu sampai di sana. Apa maksudmu? Aku mendapat kabar bahwa Yue Feng secara khusus mengundang Ming Wuji, lelaki tua abadi, untuk keluar dari gunung dan menghadapi Yue Jiu. Namun, Ming Wuji kalah dan melarikan diri dengan malu. Apa katamu? Yue Feng membujuk Ming Wuji, dan Ming Wuji kalah. Ekspresi Ling Tianhao berubah drastis dalam sekejap. Dia tahu betul siapa Ming Wuji, lelaki tua abadi itu. Dia adalah anomali di kota naga. Dia bagaikan hantu di kegelapan, selalu sendiri dan melakukan hal sesuka hatinya, bahkan tidak menghiraukan sang Raja Naga. Meskipun kekuatan Ming Wuji tidak sebaik penguasa naga tidak dapat membunuhnya. Tak diragukan lagi, ia adalah penguasa terbaik kedua di kota naga. Pada awalnya, Ling Tianhao juga pergi mengundang Ming Wuji secara langsung, mencoba membuat Ming Wuji bekerja untuknya. Namun, Ming Wuji benar-benar meremehkan Ling Tianhao dan melukai seorang ahli alam Zenyuan yang dibawanya dengan gerakan biasa. Kekuatannya sangat mengerikan. Tidaklah berlebihan jika dikatakan bahwa seluruh keluarga Yue adalah tumpukan lumpur dibandingkan dengan Ming Wuji. Namun makhluk sekuat itu benar-benar hilang dari tangan Yue Jiu. Bagaimana itu mungkin? Xiao Ji, ada apa? Tolong jelaskan dengan jelas, kata Ling Tianhao buru-buru. Kami belum tahu situasi spesifiknya. Kami hanya tahu bahwa Yue Jiu menemukan bala bantuan asing yang sangat kuat di luar, dan orang itu mengalahkan Ming Wuji. Sekarang 6 jenderal besar lainnya telah menerima berita itu, dan mereka mungkin bersiap untuk bergegas ke keluarga Yue. Bos, kau. Baiklah, panggil Tuan Nan dan Tuan Wei untukku, dan kita akan segera pergi ke keluarga Yue. Baik, bos. Setelah menutup telepon, Ling Tianhao segera merapikan dirinya dan bersiap untuk keluar. Ayah, mau kemana selarut ini? Seorang gadis berpiyama keluar dari ruangan. Xiao Zhu, aku ada urusan mendesak. Kamu tidak perlu pergi ke sekolah besok. Istirahatlah yang cukup di rumah. Aku khawatir Longcheng akan kacau lagi akhir-akhir ini. Ling Tianhao berkata demikian dan bergegas keluar, bahkan lupa menutup pintu. Ling Xiaozhu turun ke bawah dengan enggan dan menutup pintu dengan hati-hati. Seingat saya, ayah saya memang selalu seperti ini. Kadang-kadang, ketika menerima telepon di tengah malam, ia langsung bangun. Adapun kekacauan di Longcheng, dia sudah terbiasa dengannya. Saat SMA, terjadi pertikaian antara beberapa kekuatan besar di Longcheng. Demi keselamatannya, ayahnya mengirimnya untuk belajar di kota Lanning. Setelah menjalani kehidupan yang damai di kota Lanning selama 2 tahun, dia merasa sulit beradaptasi saat kembali ke Longcheng. Selama di kota Lanning, ia memiliki sahabat karib dan guru-guru terbaik. Ia bisa menghafal kata-kata dan mengerjakan PR dengan tenang setiap hari, serta pergi dan pulang sekolah tanpa rasa khawatir. Sungguh pengalaman yang tak terlupakan. Bab 200. Saat itu hari sudah pagi dan Xiao Chen berencana untuk beristirahat, tetapi tiba-tiba terdengar suara keras di luar, yang membuatnya mengerutkan kening. Ada begitu banyak orang, setidaknya ada 10 orang di alam Yuan sejati. Xiao Chen penasaran, apa yang terjadi ini? Pada saat ini, Yue Jiu berlari dengan cemas, terengah-engah dan berkata, Tuan, sesuatu yang buruk telah terjadi. Apa yang terjadi? Tanya Xiao Chen. 7 jenderal besar semuanya ada di sini. Saya khawatir mereka ada di sini untuk Nona Yingsue. Xiao Chen tertegun dan bertanya, karena Yingsue mengalahkan Ming Wuji. Ya, kata Yue Jiu, Ming Wuji sangat terkenal di Longcheng. 7 jenderal besar telah mencoba merekrutnya, tetapi dia menolak. Jadi, ketika mereka mendengar bahwa Ming Wuji dikalahkan oleh Nona Yingsue, mereka pasti punya rencana. Dalam lingkungan seperti Longcheng, siapa yang tidak ingin memperkuat dan mengkonsolidasikan kekuatannya sendiri? Terlebih lagi, ada banyak dendam di antara ketujuh jenderal, dan mereka seperti air dan api, dan pertempuran terus-menerus. Sekarang keberadaan mengerikan yang mampu mengalahkan Ming Wuji telah muncul di Longcheng, bagaimana mungkin mereka tidak bergegas untuk mencari tahu situasinya sesegera mungkin. Jika ada yang sampai di sana terlebih dahulu dan menang atas pihak lain, itu bukan hal yang bisa dianggap main-main. Tuan, apa yang harus kita lakukan sekarang? Yue Jiu agak bingung. Masing-masing dari 7 jenderal besar itu bukanlah tandingannya, dan sekarang dengan ketujuh jenderal itu bersatu, tekanan yang dihadapinya menjadi terlalu besar. Apalagi yang bisa kulakukan? Mereka sudah sampai di depan pintu rumahmu. Bisakah kau, kepala keluarga yang baru, masih bisa melarikan diri?
Tanya Xiao Chen acuh tak acuh. Ini, apa yang kau takutkan? Cari saja alasan acak untuk menyingkirkannya. Xiao Chen melihat Yue Jiu masih pengecut, dan berkata, jangan takut. Tunjukkan saja auramu sebagai Raja Weizu, dan aku akan membantumu membersihkan medan perang. Apakah Anda serius, Tuan? Mata Yue Jiu berbinar. Baiklah, aku tidak ingin mereka mengganggu Ying Sui. Baiklah, kalau begitu aku pergi. Dengan janji Xiao Chen, Yue Jiu merasa jauh lebih percaya diri. Di luar gerbang rumah Yue, 7 jenderal besar Long Cheng, Ling, Zheng, Han, Ni, Su, Yin, dan He, masing-masing membawa 1 atau 2 pengikut di alam Zenyuan, seperti pasukan yang mendekat. Ketujuh orang itu awalnya adalah bawahan dari Raja Naga, namun saat mereka bertemu sekarang, mereka hanya diam dan terlihat sangat asing. Tercium bau mesiu yang menyengat dalam keheningan, seolah-olah perkelahian bisa saja terjadi kapan saja. Tentu saja, tidak semua dari ketujuh jenderal tersebut saling bermusuhan. Misalnya, keluarga Han dan keluarga Ni memiliki hubungan yang relatif baik dan bahkan berencana untuk membentuk aliansi dalam seminggu. Di antara 7 jenderal, He dan Su adalah yang terkuat, diikuti oleh Zheng, Ling dan Yin. Ni dan Han relatif lemah, jadi mereka membutuhkan aliansi. Pada saat ini, pintu keluarga Yue terbuka, dan Yue Jiu keluar bersama Zhou Meng dan beberapa orang lainnya. Mengira Xiao Chen sedang mendukungnya dari belakang, Yue Jiu berpura-pura tenang, terbatuk pelan, dan berkata kepada ketujuh jenderal itu, semuanya, lama tidak bertemu. Yue Jiu, apakah itu benar-benar kamu? He Tiansheng mengenal Yue Jiu saat itu, jadi dialah orang pertama yang mengenalinya. Tuan He, apa kabar? Yue Jiu menangkupkan tinjunya ke arah He Tiansheng. Ketika aku melihatmu diusir dari Long Cheng, kupikir kau akan hidup miskin sejak saat itu. Aku tidak menyangka kau akan kembali. Desah He Tiansheng. Mungkin aku beruntung bertemu dengan orang yang mulia. Yue Jiu tertawa. Namun begitu, orang mulia, ini muncul, secerca cahaya melintas di mata setiap orang yang hadir. Bukankah mereka ada di sini hari ini hanya untuk orang itu? Yue Jiu, He Tiansheng, sekarang bukan saatnya kalian mengenang masa lalu. Cepat bawa orang itu keluar agar kita bisa bertemu dengannya. Zheng Xianghua tidak dapat menahan amarahnya dan berteriak. Dia baru saja menerima telepon dari istrinya, yang mengatakan bahwa putranya terluka parah dan berada di rumah sakit. Namun dia tidak punya waktu untuk pergi ke rumah sakit, jadi dia tetap bergegas ke rumah Yue bersama anak buahnya. Anda dapat membayangkan bagaimana perasaannya saat ini. Yang lain tidak mengatakan apa-apa, tetapi jelas mereka tidak ingin membuang waktu dengan Yue Jiu. Mereka semua ingin bertemu dengan master yang mengalahkan Ming Wuji sesegera mungkin. Mendengar ini, Yue Jiu berkata dengan suara berat, maaf, Tuan Zheng, bangsawan itu sedang beristirahat di dalam. Ini sudah tengah malam, sebaiknya Anda kembali. Omong kosong, kau baru saja mengganggu keluarga Yue beberapa jam yang lalu, bagaimana kau bisa tidur malam ini? Zheng Xianghua berkata dengan marah, Yue Jiu, apa kau sengaja mempersulit kami? Kenapa kau berkata begitu, Patriark Zheng? Yue Jiu berkata dengan dingin, lagi pula, ini keluarga Yue, dan aku sekarang adalah Patriark keluarga Yue. Seharusnya aku masih punya hak bicara, kan? Ketika kata-kata ini diucapkan, semua orang tercengang. Yue Jiu ini, berani berbicara kepada mereka seperti ini. Haha, Yue Jiu, dari mula aku mengerti apa artinya memanfaatkan kekuatan harimau. Kau, rubah, cukup pandai berpura-pura, kata Yin Chengxing, kepala keluarga Yin, dengan nada sarkastis. Bahkan ketika keluarga Yue berada di puncak kejayaannya, mereka tidak sebanding dengan kekuatan 7 jenderal besar. Sekarang Yue Jiu baru saja menjadi kepala keluarga, beraninya dia mengabaikan ketujuh jenderal itu. Kalau begini terus-menerus, bukankah dia akan bisa menunjukkan kekuasaannya kepada mereka? Kau mungkin seekor rubah yang meminjam kekuatan harimau, tapi aku tidak menyangkalnya. Yue Jiu menatap Yin Chengxing dengan tenang dan berkata, tapi aku tidak bisa membiarkanmu masuk malam ini, jadi silakan kembali. Benarkah? Yin Chengxing tiba-tiba mencibir, bagaimana kalau kita memaksa masuk? Beraninya kau. Teriak Yue Jiu, Yin Chengxing, jangan salahkan aku karena tidak mengingatkanmu, jangan menggali kuburmu sendiri. Menggali kuburku sendiri. Hahaha. Selama bertahun-tahun, tidak ada yang berani mengatakan ini padaku, Yin Chengxing. Yin Chengxing tertawa terbahak-bahak, lalu berkata kepada 6 orang lainnya. Semuanya, aku yakin mata-mata kalian sudah menerima beritanya. Meskipun gadis itu mengalahkan Ming Wuji, dia juga terluka. Apa kalian tidak pernah berpikir untuk melakukan sesuatu? Keenam jenderal itu merenung sejenak setelah mendengar ini. Kata-kata Yin Chengxing tidak diragukan lagi merupakan sebuah petunjuk. Memang, mereka menerima informasi bahwa ahli yang ditemukan Yue Jiu hanyalah seorang gadis berusia 13 atau 14 tahun. Gadis kecil itu mengalahkan Ming Wuji dengan susah payah dan juga terluka.
Sekaranglah saatnya dia berada pada titik terlemahnya. Ketujuh orang itu masing-masing membawa satu atau dua orang ahli alam Zenyuan, dan bersama-sama mereka memiliki lebih dari 10 master alam Zenyuan. Jika kita maju bersama, siapa di antara mereka yang tidak pernah berlumuran darah dan nyawa? Siapa di antara mereka yang bukan pemimpin yang kejam dan tak kenal ampun? Kalau kamu bisa menghilangkan potensi ancaman terhadap dirimu sendiri, apa gunanya meskipun kamu harus menggunakan cara yang tercela? Tentu saja, masing-masing dari mereka mempunyai pendapat yang berbeda, dan tidak mungkin untuk segera mencapai konsensus, jadi mereka semua menunggu dan mengamati, menunggu orang lain untuk menyampaikan pendapatnya terlebih dahulu. Tetapi pada saat ini, suara suram tiba-tiba datang dari keluarga Yue. Apa kau merencanakan sesuatu yang buruk? Aku akan menghancurkan keluarga Yinmu dulu. Begitu dia selesai berbicara, raungan naga yang mengerikan terdengar, mengguncang langit. Dalam sekejap, langit berguncang dan dunia pun berguncang. Naga raksasa ilusi yang terbentuk oleh gelombang suara menyerbu dari keluarga Yue dan langsung menghantam Yin Chengxing. Ledakan. Sebelum Yin Chengxing sempat bereaksi, hati dan kantong empedunya hancur dan dia meninggal di tempat. Seketika, kekuatan auman naga meledak dengan Yin Chengxing sebagai pusatnya, dan badai energi menyapu semua orang yang hadir. 6 jenderal besar dan lebih dari 10 orang kuat di alam Zhen Yuan merasa ngeri saat melihat kejadian ini dan buru-buru menggunakan kekuatan mereka untuk melawan. Akan tetapi, hal itu seperti seekor semut yang mencoba mengguncang pohon, atau telur yang mencoba memukul batu. Ledakan. Dalam sekejap, lebih dari selusin master semuanya muntah darah dan terbang keluar. Bersambung.